Ya, ya, Bapak Ibu, KTT waktu sudah menunjukkan jam 19.46. Mari kita mulai kegiatan kita hari ini. Kang Dero atas sobat Kang Dero, Siap Kang Erwin hadir. Siap. Kang Roni siap. Ya, Bapak Ibu, mengawali kita kegiatan kita malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita berbagi hari ini, mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat kelancaran, mendapat manfaat buat kita semua. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kang Edi, mangga dipersilakan. Bapak Ibu, akan KTT sekalian, malam ini webinar yang seri yang ke-50 itu meningkatkan engagement konten kreatif pada media sosial oleh Kang Denny Raji, Kapten Belajar ID Jawa Barat. Untuk menghemat waktu, mari kita sama-sama dengarkan, dan untuk kelancaran kegiatan kita, mohon Bapak Ibu jika memang diperbolehkan membuka mic, silakan. Untuk yang mana kita bersama, apabila tidak dibutuhkan silakan di off ya mic-nya. Terima kasih. Saya serahkan ke Kang Asep. Maka Kang Asep untuk mendampingi Kang Dero. Siap, terima kasih Roni. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu di Jawa Barat. Ya. Malam ini kita kembali bertemu dalam webinar Belajar di Jawa Barat dengan tema meningkatkan engagement rate konten kreatif pada media sosial. Alhamdulillah ya, setelah 2 minggu kemarin kita rehat
karena banyak kegiatan terkait Hari Guru Nasional, hari ini webinar kita aktif lagi. Insya Allah pada webinar ini akan dibawakan oleh Dero yang sudah siap nih, Kang Dero alias Kang Denny Raindi, seorang praktisi pendidikan yang memiliki pengalaman luas. Ya, dia mengajar di SMA Negeri 1 Taman Sari. Ya, dia merupakan seorang kapten belajar ID Provinsi Jawa Barat ya, Bapak dan Ibu. Ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah banyak tahu kehebatan beliau ya. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu yang perkenankan saya share screen terkait kurikulum vitae beliau ya. Ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Saya sampaikan dulu agar Bapak dan Ibu lebih sayang, sebenarnya kita semua sudah mengenal beliau ya. Nah, tetapi biar lebih afdol ya, mari kita kita pelajari ya gimana sih, katanya dia itu seorang anak kampung ya, kelahiran Ciamis tapi anak kampung yang sabah kota ya, bisa berkarya ya. Dia punya prinsip 6B, belajar, berkarya, berbagi, berkolaborasi, bergembira, dan berkah ya. Nah, di sini silakan Bapak dan Ibu jika ingin menghubungi beliau, di sini tersedia nomor WA-nya, nomor Instagram, ada semuanya di sini Bapak dan Ibu. Yang jelas dia itu riwayat pendidikannya betul-betul Sabah Kota Jawa Barat ya. Lahir di Ciamis, sekolah di Cianjur ya. SMP-nya SD SMP di Cianjur, SMP kembali lagi ke Cihaurubut di Ciamis, kemudian masuk di UPI ya, aktivis UPI ya. Kemudian dia bertugas di Bogor ya. Pengalaman pekerjaannya, beliau pengajar bimbingan belajar eksak bimbel SCTH Kota Serang dari 2007 sampai 2012, di Primagama Kota Serang dari 2008 sampai 2009 ya. Kemudian juga pendidik di sekolah SD Al Azhar 11 Kota Serang ya. Kemudian di SMKN 4 Kota Serang, SMN 1 Dramaga, SMP Islam Hasmi, dan terakhir di SMA 1 Taman Sari sampai sekarang ya. Jabatan dan kiprahnya, wah jangan ditanya, ini panjang sekali ini beliau ya. Pengurus BEM, pembina kesiswaan, kepala UT Pokja Ciamas, sekretaris MP Fisika Kabupaten Bogor, penasihat IGI Kabupaten Bogor, duta Rumah Belajar Jawa Barat, ya, duta Teknologi Kemendikbudristek, pendamping guru penggerak, pengajar praktik guru penggerak, fasilitator guru penggerak, guru pengajar. Bapak dan Ibu bisa baca sendiri ya, panjang sekali beliau ya. Yang jelas beliau sudah jelas mendapat penghargaan sebagai juara 2 Olimpiade Sains Nasional Guru Fisika tahun 2014. Kemudian juara 2 Olimpiade Sains Nasional Guru Fisika 2015. 2 tahun berturut-turut mantap ini ya. Juara 2 penulis PTK PRG Kabupaten Bogor. Ya. Nah itu sepintas saya bacakan CV beliau ya. Sebenarnya banyak yang ingin kita kenal dari beliau, Bapak dan Ibu ya. Yang jelas beliau itu banyak menginspirasi kami di tim Kapten Belajar ID Jawa Barat ya. Nah, saya yakin apa yang akan beliau bawakan ya pada malam ini akan sangat bermanfaat bagi kita ya. Iya Bapak dan Ibu, selama webinar berlangsung, Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, tapi yang jelas kami akan menyediakan tanya jawab itu di akhir ya, di akhir setelah beliau menyampaikan semua paparannya ya. Baiklah ya Bapak Ibu ya, tak berlama-lama lagi ya Bapak dan Ibu ya. Sebelum saya serahkan kepada beliau ya, saya ingin memberi dulu sedikit pantun ini ya.
Belajar terus Pak mengenal lelah. Cakep sendiri. Ya, ilmu dicari bagai intan permata. Mari kita simak webinar ini bersama agar ilmu kita bertambah nyata. Ya, tepuk tangan untuk kita semua, pemburu ilmu, ya, yang insya Allah ikhlas, ya, insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Mangga Kang Dero, waktu dan sempat disediakan untuk Kang Dero. Siap. Atur nuhun Kang Asep, suaranya jelas ini? Siap, jelas Kang? Jelas, ya? Pak. Oke, Sangat jelas, Pak. baik. Saya pin dulu sebentar. Kang Roni, Kang Asep, ini mohon bantuannya, masih banyak teman-teman kita yang ketok-ketok pintu ya. Kita admit perlahan. Oke, sebentar ini. Kang Roni bisa bantu saya pin? Ya. Oh, sebentar. Udah. Ya. Oke. Baik. Nah, saya nunggu wajah saya tampil dulu. Oke. Wah, sepertinya Kang Roni salah ngepin Bu Rohani ini. Nah, ini saya. Baik, nggak apa-apa. Saya kaget. Bapak ada narasumber lain gitu. Ya, nggak apa-apa Bu Rohani ya. Alhamdulillah, mohon maaf. Baik. Saya izin memulai. Bapak Ibu boleh bilang cakep, boleh bilang cantik, karena Kang Asep sudah memulai dengan pantun. Saya juga punya pantun ini Bapak Ibu. Siap. 2 pantun yang diperoleh dengan teknologi menggunakan AI. AI di sini? Nah, belum ya, tenang dulu. Siap. Nasi ketan ditambah ragi. Cakep. Jadikan tape buat nostalgia. Hadirin sekalian, semangat pagi, semoga selalu sehat, bahagia. Amin. Malam, Sadayana, siang. Kang Asep, itu pantun buat ngejawab Kang Asep. Nah, sekarang nanti Kang Asep harus jawab lagi. Pantun buat Kang Roni nih ya, dan teman-teman Kokapten. Satu lagi. Ayo, di AI banyak ya. Nah, ini pantun Kang Roni, teman-teman Kokapten. Buah duku di rumah Pak Camat. Buah kelapa di rumah Bupati. Rekan-rekan, semoga semangat. Ikuti dengan senang hati. Ya. Baik. Alhamdulillah. Ya. Oke. Baik, silakan ditutup dulu mikrofonnya. Oke. Tanya feedback. Siap. Oke. Baik, izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Luar biasa ya, Allahu Akbar, senang sekali Bapak dan Ibu. Nah, boleh coba kita uji dulu biar tidak ngantuk. Biasanya makin malam ini tiba-tiba suka disampaikan, nanti kok narasumbernya nggak ada. Makin malam itu narasumber makin menghilang. Jadi saya tidak bisa melihat narasumber katanya. Ternyata bukan saya yang hilang, tapi yang hilang itu ibu yang menutup mata gitu ya. Jadi supaya tidak ngantuk, nah sekarang boleh ditekan dulu, ini banyak reaction, emot yang ada di depan kita. Bapak Ibu boleh menekan cinta, karena ini hari spesial hari ini, Hari Guru. Nah silakan boleh tekan cinta, boleh tekan jempol, boleh tekan konfeti, tepuk tangan, atau mungkin ada yang senang bahagia kelewatan, boleh ditekan ini yang tertawa terbahak-bahak. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu, senang sekali ya Kang Dero hari ini bisa silaturahim kembali memulai rentetan episode berbagi tim Kapten Kokapten. Tidak elok kalau saya meminta Kang Roni duluan untuk tampil. Tidak elok kalau saya meminta Kang Asep duluan untuk tampil. Tidak elok kalau saya meminta teman-teman Kokapten duluan untuk tampil. Maka kata Ki Hajar Dewantara, ingarso sung tulodo, ingmadia pengun karso, tuturi handayani. Yang pertama adalah poinnya, mari kita jadi teladan. Nah kebetulan hari ini saya kaptennya.
Maka saya memulai inisiasi kebaikan untuk menjadi teladan bagi rekan-rekan yang lain. Mohon izin ingin berbagi hari ini supaya ke depan gelombang kebaikan kita dalam komunitas pendidik belajar ID Provinsi Jawa Barat ini akan terus bergulir Bapak dan Ibu. Hari ini saya dulu, nanti siapa kopapten selanjutnya, ini berarti periode keberapa ya? Kedua atau ketiga gitu. Kedua mungkin ya periode. Ketiga, Kang. Ketiga ya. Ya. Dari kapten-kapten ini yang ketiga, setelah sebelumnya ada tim dari kopapten di kabupaten kota ya, tidak harus kopaptennya tapi ada dari timnya. Nah, Bapak dan Ibu, rentetan webinar kita terima kasih, ini luar biasa. Walaupun stop, kita tidak sedang mencari berapa jumlah peserta webinar. Dari dulu Kang Deros selalu sampaikan kita tidak berpatokan pada angka. Yang penting kita berpatokan pada sejauh mana keberdampakan webinar ini hadir. Kalau melihat dari kuantitas makin ke sini makin menurun Bapak dan Ibu, saya sangat gimana ya? Kita sedang semangat tapi tiba-tiba kok sekarang peserta webinar berkurang, semangat belajar guru-guru menjadi berkurang, ada apa ini? Apakah karena dampak hadirnya? Kemudian berbagai kebijakan di pusat yang kemudian itu juga belum terkonfirmasi karena kita termakan isu-isu hoax yang ada di media sosial, makanya penting hari ini berliterasi digital. Jadi meskipun yang hadirnya terbatas, insya Allah kalau niatnya lillah dan berkah pasti akan Allah hadirkan dari yang terbatas ini menjadi ilmunya tak terbatas. Nah, Amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu sederhana yang Kang Dero miliki ini bisa berdampak kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Yang siap untuk memulai aktivitas belajar malam ini, tolong tekan angka 1, Bapak dan Ibu. Tulis angka 1 di chat. Yuk, cepat-cepat silakan. Bu Sofi, terima kasih. Ini sudah menjadi orang pertama. Iya, bagus Bapak dan Ibu. Siap. Ini saya harapannya nanti saya tidak menghilang supaya Bapak Ibu aktif juga gitu ya. Siap, terima kasih. Angka 1, ini luar biasa. Siap untuk belajar malam ini. Baik, Bapak dan Ibu, yang merasa hari ini sangat senang sekali karena ini Hari Guru Nasional, Guru Hebat Indonesia Kuat. Bapak dan Ibu boleh cerita hal istimewa apa yang mungkin ada surprise yang diberikan oleh anak-anak didik kita ya, yang kadang itu juga dilihat kalau di media sosial disebutnya katanya lebay atau apa gitu ya. Padahal kita tidak meminta Bapak dan Ibu ya. Kalau ada surprise-surprise seperti itu ungkapan rasa cinta mereka kepada kita. Bapak dan Ibu boleh tuliskan di kolom chat apa kesan yang istimewa yang hari ini ditemukan di perayaan Hari Guru Nasional. Ini hari kita loh Bapak dan Ibu. Hari kita bergembira. Boleh tuliskan di kolom chat, mungkin kita bisa belajar ya Kang Asep, Kang Roni, kepada teman-teman kita yang hari ini menemukan apa nih. Nah, siap. Ibu Nur Hidayah menulis pertama. Surprise dari anak dan wali murid. Nggak nyangka banyak perhatian di tahun ini. Nah, terima kasih Bu, luar biasa ini. Bisa jadi surprise ini hadir bukan kitanya yang dahsyat, betul ya, tapi mungkin kesan yang dahsyat yang diterima oleh anak-anak kita karena terfasilitasi pelayanan pendidikannya. Dikasih kuaci kata Bu Eis, luar biasa. Kalau Bu Nani ada ucapan dan doa selamat dari semua kelas. Ada yang ngasih sepatu, nah ini Masya Allah. Saya pernah buat konten seperti ini, ya ungkapan rasa tulus anak-anak dan orang tua, ternyata dicibir sebagai gratifikasi Bapak dan Ibu. Aduh, suzon sekali gitu ya. Gratifikasi di awal, di akhir Bapak dan Ibu ya. Kalau ada yang nerima, masa ya kita tolak. Karena kebahagiaan, ada rasa tulus itu ya harus kita apresiasi. Dapat bunga, kata Bu Nurbani, ini ya, aduh luar biasa. Diberi kejutan letusan balon dan hadiah permen dan makanan dari anak-anak. Bu Etin, Bu Yelvida, kekompakan sama guru. Nah ini juga modal utama ya Bapak dan Ibu ya. Teman-teman kita, teman-teman guru, rekan sejawat adalah modal kebahagiaan kita juga. Kejutan dari anak-anak Bu Siti, berasa di samenkeun we Kang. Oh samen, nah ini ya. Ada yang tidak tahu samen ini yang bukan dari Jawa Barat. Perayaan, festival gitu ya, seperti rame kata Bu Ipa. Kemudian Bu Rosti katanya hari ini bisa menyuapi siswa-siswa, guru, dan orang tua. Kue ulang tahun, aduh alhamdulillah. Kejutan, surprise, dan sebagainya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Sekali dalam 1 tahun kita dimuliakan, harusnya setiap hari. Tanda keberkahan ilmu yang berdampak itu hadirnya penghargaan, apresiasi untuk kita. Bingkisan, ada yang dikasih daster juga nih ya, buket tuh, kado, luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Katanya Bu Yayah bilang saya bangga menjadi seorang guru.
orang tua sangat menghargai jasa seorang guru, dapat buket makanan dari anak-anak dan orang tua. Oke, tentu kita sepakat Bapak dan Ibu ya, bukan tentang materinya, bukan tentang seberapa dahsyat pemberiannya, tapi tentang bagaimana ternyata kebersamaan kita selama ini mampu menghadirkan kesan belajar yang mendalam di hati anak-anak kita. Saya sudah tidak wali kelas Bapak Ibu di kelas 12 ini, saya mengajar kelas 12, di tahun ini saya tidak wali kelas karena diberikan amanah lain oleh pimpinan sehingga saya tidak wali kelas. Tapi saya betapa kaget tadi ada 2 anak yang masuk ke ruang saya dan menyampaikan ingin bertemu anak-anak yang pernah saya wali kelasi di kelas 11-nya. Ternyata masih ingat, masih berdampak. Itu yang selalu saya sampaikan. Bukan tentang hanya pesan pembelajaran, tapi juga tentang kesan belajar. Bapak dan Ibu, terima kasih ya. Jadilah terus guru yang dirindukan. Meskipun mungkin kadar kita berbeda-beda, tapi saya yakin tidak akan pernah tertukar setiap kebaikan yang kita berikan untuk siapapun. Jadi kalau kita memberikan kebaikan kepada semesta, pasti semesta akan membalikan kebaikan itu kepada kita. Tidak perlu khawatir, sekecil apapun kesan baik yang ditanamkan di hati anak-anak kita, pasti kembali kepada kita. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru yang sudah luar biasa membersamai anak-anak ideologis kita di sekolah. Mudah-mudahan investasi kebaikan ini menjadi MLM kebaikan untuk kita tuai di masa tua nanti. Untuk kita tuai saat kita mungkin sudah tidak ada Bapak dan Ibu. Terima kasih, mari kita berikan penghargaan dan penghormatan kepada guru-guru hebat yang hari ini membersamai anak-anak kita untuk menjadi kuat dan mewujudkan Indonesia emas. Bapak dan Ibu boleh tekan satu reaction, mungkin tepuk tangan atau cinta atau emot yang lain, tanda bahwa kita bersyukur hari ini Allah anugerahkan kita sebagai seorang pendidik yang nisbat utamanya adalah bagaimana memuliakan anak-anak kita. Terima kasih ya, terus semangat menjadi guru, meskipun mungkin terbatas penghasilannya, dompetnya kalau dicek hari ini apalagi tanggal 25 nih Kang Roni, Kang Asep ya, katanya ada kebahagiaan yang disandarkan pada tanggal. Kalau di bawah tanggal 5 itu pada ketawa, pada senyum bahagia, kalau sudah di atas tanggal 25 semuanya menunduk seperti ada apa gitu ya. Ingat Bapak dan Ibu ya, bahagia tidak di baju, tapi bahagia di kolbu. Bahagia tidak di logam mulia, tapi di akhlak yang mulia. Nah, insya Allah kita tidak menyandarkan kebahagiaan kita pada tanggal, Bapak dan Ibu ya. Setiap hari guru-guru kita harus bahagia. Meskipun dompetnya terbatas, tapi insya Allah Allah akan angkat dari keterbatasan itu menjadi tak terbatas. Ini sebagai prolog dari Kang Dero. Nah, hari ini kita akan luar biasa nih. Kita akan belajar Bapak dan Ibu tentang apa? Saya sama-sama belajar. Oke, enaknya ini pakai apa ya? Entire window supaya ada suaranya nanti. Oke, sepertinya pakai tab saja ya. Oke, coba kita lihat. Oke, tema hari ini yang diberikan oleh tim adalah tentang ini Bapak dan Ibu ya, engagement. Nah, ini saya hari ini akan belajar dan bermain tentang kodrat zaman Bapak dan Ibu. Bagaimana anak-anak kita sudah optimal menggunakan teknologi, gadget, media sosialnya untuk kegiatan aktivitas sehari-hari mereka. Nah, bagaimana cara kita berpihak untuk mereka ketika teknologi sudah dahsyat mengantarkan anak-anak kita untuk optimal terus belajar menggunakan media sosial. Oke, nah sudah terlihat ya, saya akan tampilkan. Jreng, oke. Kalau tiba-tiba layarnya hilang, suaranya tidak ada, langsung diinterupsi saja Bapak dan Ibu. Atau kalau ada ketidaknyamanan di pendengaran ketika mendengar suara saya terlalu tinggi atau bagaimanapun, kita buat nyaman, silahkan diinterupsi ke moderator, Kang Asep. Nah, tema kita hari ini Bapak dan Ibu adalah, mungkin ada yang baru pertama mendengar ya Bapak Ibu, tentang engagement. Engagement, apalagi ditambah kata rate di sininya ya. Di sini ada engagement rate. Ini apa sih yang dimaksud dengan engagement? Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengar istilah ini, boleh tekan angka 3 di kolom, Bapak dan Ibu, di kolom chat. Tekan angka 3 bagi yang baru pertama mendengar istilah engagement atau engagement rate. Oke, ternyata ada. Siap, tidak apa-apa. Kejujuran itu awal mula sinap di otak kita terbuka untuk kita mau belajar. Baik, oke. Insya Allah ini ilmu baru hasil saya ngulik ya Bapak Ibu ya. Perjalanan di konten, oke lah disebutnya sebagai kreator konten GKK. Kebetulan kami punya komunitas di nasional guru konten ya Bapak dan Ibu ya. Bukan konten kreator, jadi guru komunitas GKK. Dan semenjak aktif sebagai kreator konten karena hobi gitu ya.
Sekarang saya memahami gitu ya, bahwa posting tidak hanya sekedar posting. Ini ilmu mahal Bapak dan Ibu, mudah-mudahan meskipun sederhana, nanti kita sama-sama belajar. Oke, tiga, ternyata masih banyak ya Bapak Ibu ya, yang baru mendengar istilah tentang engagement. Ada dua di sini, ada engagement, ada engagement rate. Mohon maaf kalau salah pembacaannya ya, engagement. Dan yang kedua adalah engagement rate. Nah itu apa? Nanti kita pelajari. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan supaya engagement rate konten-konten kreatif kita di media sosial? Ingat Bapak dan Ibu, untuk apa kita ngonten, untuk apa kita berbagi di media sosial? Ingat, poinnya satu Bapak dan Ibu, agar berdampak berkah. Bukan supaya diundang brownies ya ke TV, bukan supaya viral, bukan supaya FYP, itu hanya bonus. Tapi endingnya adalah berdampak berkah. Saya pernah di komen, di salah satu komen saya, aduh Pak Ibu coba main ya ke komentar saya. Ini orang-orang kenapa sih gitu ya? Bahkan kita menanam kebaikan saja, hatersnya luar biasa. Saya kira saya nggak ada gitu ya, konten-konten yang menanamkan keburukan, nyuruh A, B, C yang negatif. Semuanya insya Allah kebaikan. Dan sudah melalui proses dalam konten gitu. Ada yang menyatakan, kok direkam katanya ya, seolah-olah dialah yang paling pintar Bapak dan Ibu, WK gitu ya. Itu saya tergelitik banget. Ya Allah, kenapa direkam? Karena inilah cara saya untuk membagikan apa yang saya tahu, yang saya miliki sebagai sebuah ilmu. Cara saya membagikan ya dengan direkam. Kalau tidak direkam bagaimana? Hari ini media sosial. Ya, yang seperti itu tidak usah ditanggapi sebenarnya. Tapi tergelitik aja, kok ada orang yang saya cek itu sama-sama guru, tapi ternyata seperti itu. Stop, jangan baper. Dan di sini kita tidak sedang curhat, tapi sedang sama-sama mencari iktibar kebaikan, supaya kita bisa optimal terus berbagi dan berdampak kebaikan. Oke, ini pantun yang tadi saya bacakan, dan pantun ini selalu saya bawa kemana-mana karena ini diperoleh dengan teknologi AI. Saya tak pandai membuat pantun, Bapak dan Ibu ya, apapun sekarang ada di internet. Asal rimanya ABAB, jangan AAAA atau BBBB gitu ya. Oke, profil tadi Kang Asep sudah menyampaikan tentang Kang Dero, sebenarnya suka gimana gitu ya kalau dibacakan itu teh. Tapi udah memang sebuah keharusan ya untuk supaya teman-teman paham tentang engagement, siapa ini narasumbernya. Tapi kadang suka rada-rada gimana gitu ya, karena khawatir labeling yang banyak, tapi dampak kekuatan dari labeling itu belum berpihak untuk murid-murid kita. Tapi semoga ini menjadi doa Bapak dan Ibu, bukan tentang banyak sedikit labelingnya, tapi tentang seberapa besar dampak kemanfaatan kita sebagai manusia mampu dihadirkan untuk semesta. Bukankah kita paham ya, sebaik-baik kita adalah mereka yang berdampak berkah, berdampak kebaikan untuk sesama. Jadi hidup yang keren itu bukan untuk sendiri Bapak dan Ibu, tapi hidup yang keren itu adalah untuk berdampak yang terdekat di rumah tangga dulu nih yang sudah menikah. Ada nggak kehadiran kita ini berdampak untuk suami atau istri kita? Kehadiran kita ini berdampak nggak nih untuk anak-anak kita yang ada di rumah? Baru kita berpikir bagaimana kita bisa berdampak untuk anak-anak kita yang ada di sekolah. Kang, labeling saya cuma satu, guru kelas. Kang, labeling saya cuma satu, guru saja. Kang, saya tidak punya labeling. Bapak dan Ibu, apapun labeling kita hari ini, semangatnya sama. Sedikit atau banyak yang tertulis di profile, ini hanya tanda saja bahwa yang bersangkutan upgrade kompetensi. Tapi ini tidak akan menjadi kebaikan kalau kerennya hanya untuk sendiri. Semangatnya adalah sukses bersama. 6B. Oke, nah siapa yang belum bergabung ya, belum berteman di media sosial dengan Kang Dero. Nah, di sini ada komunitas lovers kita gitu ya, Kapten Belajar ID, pendidik belajar ID Provinsi Jawa Barat yang hari ini luar biasa. Nah, silakan berjejaring Bapak dan Ibu. Ini adalah media sosial saya yang sering saya gunakan hari ini. Nah, ini di Instagram, kemudian di TikTok Kang Dero, di Instagramnya Denny Fisik Rohendi. YouTube-nya masih ada, tapi sudah sangat jarang main di YouTube. Sekarang lebih senang menggunakan TikTok dan Instagram. Kang, sudah dapat apa dari TikTok dan Instagram? Dapat apa ya? Ternyata ada yang lebih dahsyat ketika berbagi kita diapresiasi, bukan tentang dapat 1 juta, 2 jutanya, tapi tentang apa? Tentang kebahagiaannya. Kalau konten kita itu ternyata teman-teman bilang, terima kasih Kang, kontennya sangat menginspirasi. Aduh, itu teh senang banget Bapak dan Ibu. Jauh lebih dahsyat dibanding dengan monetisasi. YouTube saya pernah monet Bapak dan Ibu ya, dapat angka sekian juta gitu ya. Udah, ya senang. Tapi seketika kalau
kebahagiaannya disandarkan pada rupiah, datang saat hilangnya selamanya gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, makanya kekuatan kita dalam berbagi hari ini, hadirnya TikTok, hadirnya Instagram, hadirnya YouTube, atau mungkin generasi Facebook seperti kita hari ini, kekuatannya adalah bagaimana dengan media sosial ini kita bisa berbagi Bapak dan Ibu MLM kebaikan. Saya tuh sebenarnya ya di TikTok, di Instagram, dimanapun di media sosial sedang menyimpan jejak digital saya Bapak dan Ibu. Supaya di kemudian hari ketika saya punya anak saya sudah tahu TikTok saya. Nah, nanti kalau anak saya punya anak, berarti cucu saya di kemudian hari ketika saya sudah tidak ada, si cucu akan bertanya ke ayahnya, ke anak saya. Kakek Dero tuh yang seperti apa sih? Kayak gimana? Coba aku ingin lihat. Pas ketika dibuka konten media sosialnya, makanya media sosial ini akan diwakafkan Bapak dan Ibu. Ya, bahkan di Facebook itu sudah ada Bapak dan Ibu ya, pengaturannya disetting untuk apa ya nantinya ahli waris lah gitu kurang lebih Bapak dan Ibu. Itu ada settingannya. Jadi kalau yang punya itu meninggal dunia, itu bisa diwariskan, dikelola oleh keluarganya. Nah, semua akun media sosial saya kira itu bisa Bapak dan Ibu. Sehingga nanti jariahnya itu akan terus mengalir ketika konten saya relate ditonton 30 tahun ke depan. Saat saya sudah tidak ada, dahsyat banget ini Bapak dan Ibu. Ya, rumah salah Bapak dan Ibu, ngaji sholatnya masih ala kadarnya gitu. Nah, yang bisa hari ini dilakukan apa? Investasinya lewat media sosial seperti ini. Keren banget tuh ketika suatu hari nanti tiba-tiba pahala kebaikan itu tercurah dan tercerah layaknya bintang di angkasa gitu ya Bapak dan Ibu, yang terus bersinar menyinari hari-hari kita di alam yang lain suatu hari nanti. Wah, ini kok jadi pada sedih ya Bapak dan Ibu. Itulah motivasi saya ngonten. Ya untuk apa? Untuk gaya-gayaan. Kang Dero terkenal sekarang ini. Itu mah dampak dunia saja. Yang penting jangan lupa B yang ke-6. Apa itu B yang ke-6? Berkah. Nah, itu dia Bapak dan Ibu ya. Di keberkahan bersama. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi sudah saya sapa nih. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu hari ini? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, tadi sudah banyak ya Bapak dan Ibu, hari ini senang, bahagia, dapat surprise dan sebagainya. Tapi saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu semuanya, coba nih yang memungkinkan, take your phone Bapak dan Ibu, ambil handphonenya. Kalau hari ini sedang menyimak menggunakan laptop, berarti ambil handphonenya. Kalau hari ini sedang menyimak menggunakan handphone, screenshot saja. Ya, jadi saya ingin mengajak nih, kita game dulu sedikit nih Bapak dan Ibu. Silahkan di screenshot atau dipoto wajah saya, ya, atau kita suasana sedang webinar ini, silahkan dipoto, lalu kita upload di story Instagram Bapak dan Ibu. Jadi saya ingin ngecek nih ya. Oh ya, ini teman-teman yang di TikTok juga ya, terima kasih. Yang di YouTube juga sama nih, sama silahkan take your phone. Pertama adalah shoot, tembak ke saya. Ya, boleh di screenshot nih wajahnya Kang Dero atau di screenshot tampilan ini. Setelah di screenshot, nah setelah difoto, Bapak dan Ibu silakan masuk ke Instagram di bagian story. Saya nggak mau bertanya apakah ada yang hari ini belum punya Instagram. Saya tidak mau bertanya itu karena saya yakin semua sudah punya gitu ya. Oke. Jadi buat di story, kemudian berikan caption. Captionnya adalah kata-kata. Nah, kata-katanya contohnya gimana? Belajar seru bersama Kang Dero misalkan. Tapi pas saya nyontohin gitu, Kang Asep, akhirnya teh semua kata-katanya teh sama seperti itu. Ya, padahal cuma contoh. Nah, inilah generasi template gitu ya. Coba dimodif sedikit gitu kan. Nah, setelah itu, Bapak dan Ibu berikan caption, jangan diposting dulu. Tetapi silahkan tag saya, Bapak dan Ibu, di Instagram ini ya ceritanya ya. Tag Kang Dero. Nah, akun Kang Dero, kalau di Instagram ini akunnya Denny P6 Rohendi. Nah, sudah centang biru Bapak dan Ibu ya. Ada yang nama saya mungkin kalau banyak lihat yang centang biru aja Bapak dan Ibu. Nah, ini silahkan diposting. Saya tunggu di Instagram. Nah, untuk caption yang menarik, saya akan fallback dan akan saya repost Bapak dan Ibu. Silakan. Siap ini teh? Paham tidak sampai sini? Masih bisa mengikuti Bapak Ibu? Boleh tekan jempol atau siap? Oke, siap. Tenang, jangan tidur dulu ya. Kayak tetap fokus ke depan. Kalau ke TikTok gimana Pak?
Aslinya Pak, ngantuk Pak. Oh, ngantuk. Siap. Di Instagram aja dulu yang mudah lah ya. Oke, di Instagram. Siap. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Belum materi ini. Saya mau uji fokus dulu karena barusan bilang Ibu ngantuk katanya ya. Oke. Jawabannya silakan tulis di chat Meet. Tidak dibacakan tapi tulis di chat Meet. Pertanyaannya adalah, nah Bapak Ibu mohon disimak ini. Dalam setahun, beberapa bulan berjumlah 30 hari. Dan beberapa bulan yang lain 31 hari. Ada berapa bulan yang memiliki 28 hari? Bapak Ibu silakan, apakah jawabannya 1, 2, 6, atau 12 bulan? Mari kita tunggu fokusnya masing-masing. Siap. Oh, Kang Deddy ini sudah jawab katanya. Ada 1 Februari. Siap. Kang Firman, Bu Sofi. Kang Jainal ini jawab 12. Oke, Bu Lina 12. MZM. Bapak atau Ibu ini 1. Oke, banyak 1 ya. Yang jelas ini kalau dikerucutkan jawabannya ini ada 0. Bahkan Kang Aris jawabannya 0 nih, opsi lain. Nah, ini kalau kita menemukan murid kita yang seperti ini, nah ini Bapak Ibu kreativitas ya, nggak apa-apa, dikonfirmasi saja. Berarti rasa ingin tahu ini Bapak dan Ibu ya. Oke, ada yang 12, 1, 1, 1, oke. Siap. Tapi sepertinya Kang Asep, kalau Kang Asep jawabannya berapa? Mana Kang Asep? Mohon maaf. Halo, ya. Kang Asep jawabannya berapa? Bentar Kang, dalam 1 bulan. Jangan supaya ngantuk. Soalnya banyak yang jawabannya 1 dan banyak jawabannya 12 tuh. Ya, Bu Yanuari itu jawabannya 1. Kabisat dan bukan kabisat bisa 29 atau 28. Wah, Kang Deddy itu juga dengan penjelasan yang luar biasa itu ya. Oke, gimana Kang Asep? Jawabannya berapa? Sebut aja. Oke. Oke, kita 1. 12 katanya. Oke, Bu Wi malah jawab 1. Semua bulan pasti ada minimal 28. Oke. Saya mau tanya Kang Asep lagi. Kang Asep jawabannya berapa? Siap. Pertanyaannya diulang Kang. Jadi tidak menyimak. Mohon maaf. Siap. Ini layar saya masih terlihat ya, Bapak Ibu ya? Layar. Dalam setahun berapa bulan menjadi 30 bulan berapa? Kang Asep. Dalam setahun beberapa bulan berjumlah 30 hari, beberapa lagi 30. Ada berapa bulannya? Ada berapa bulan yang memiliki 28 hari? 1. Kang Asep jawab 1 ya? Iya. Oke, pasti jawabannya 1 ya Kang Asep ya, jawabnya mungkin Februari. Oke, ini Bapak Ibu gimana ini? Jawabannya 1 atau 12? Nah, ini uji fokus kita Bapak dan Ibu ya. Coba kita cek nih. Dalam 1 tahun, beberapa bulan, dalam 1 tahun itu ada yang 30 hari, itu Bapak dan Ibu ya? Ada yang 31 hari. Nah, jadi dalam 1 tahun itu ada bulan yang isinya 30 hari, ada bulan yang isinya 31 hari. Kalau yang isi 31 hari itu ada 30 harinya nggak Bapak dan Ibu? Ada gitu ya. Nah, ini ada berapa bulan yang memiliki 28 hari? Nah, jawaban yang tepat adalah 12 Bapak Ibu ya. Semua bulan pasti semua ada bulan 28 hari. Kalau jawab Februari ada kalanya 29 Bapak Ibu ya. Berarti tidak harus toh ujung harinya itu 28. Jangan diambil pusing Bapak Ibu ya. Berapa bulan berarti 30 hari. Beberapa itu saja ada berapa bulan? Ada berapa bulan yang memiliki 28 hari? Iya, gimana Bu Ipa? Mau protes? 12 bulan. MK ya. Enggak kan. Mana? Siap Bu, kemarin saya di Bekasi ini juga pro kontra ya. Ya nggak apa-apa ya, tandanya supaya tidak hilang sayanya nanti ya di wajahnya, di matanya. Nah, sekarang jadi fokus. Siap, gagal fokus kata Bu Yanuari. Nah iya, makanya harus fokus. Tenang Bapak Ibu, kita bermain dulu, lanjut dulu ya. Nah, coba nih biar nggak ngantuk ini ya. Coba ini temukan 2 kata Bapak dan Ibu. Temukan 2 kata, boleh langsung dijawab atau ditulis di kolom chat. Pertanyaannya ini. Konsep tentang perkembangan teknologi menuntut guru
harus adaptif dalam pembelajaran? Jawabannya apa? Wah, sudah ada yang jawab, Bu Rini. Apa Bu Rini jawabannya? Kodrat zaman katanya. Yang lain gimana Bapak Ibu? Dua kata. Kalau dua kata benar ya Bu Rini. Oh, Bu Nani juga sama ini. Para rinter dia begini. Ya, kemarin di sana mah nggak kejawab ini. Dua kata Bu Sofi, jawabannya apa? Silakan. Nggak ada D-nya. Nggak ada D-nya. Oh iya bener ya. Kodrat zaman. Wah, saya salah soal kayaknya ini. Oke, terima kasih ini sudah diingatkan. Tapi maksud saya memang ke sana. Oh iya, nggak ada D-nya ya. Coba, ayo jawabannya gimana? Nah, iya benar Bu. Wah, benar. Ini baru Ibu loh Bu yang teliti. Padahal ini Kang Asep, saya memang sengaja ini D-nya tidak saya tampilkan Kang Asep supaya ada yang koreksi. Nah, alhamdulillah ternyata di sini ada yang peka ya, ada yang melihat bahwa D-nya tidak ada. Itu cara guru untuk ngeles ya. Cara guru untuk ngeles kayak gitu. Padahal memang saya salah ini, nggak ada D-nya ya. Tapi saya berterima kasih ya. Oke, kodrat zaman Bu Siti itu ya. Iya. Tuh terlalu memaksakan. Terima kasih, nanti saya revisi ya. Aduh, mantap. Siap. Konsentrasi lagi. Pertanyaan kedua yang belum fokus, ayo bangun. Lihat sini, jreng. Nah, ini dia. Murid harus memiliki cara pandang yang luas, menerima perbedaan dalam semua aspek kehidupan. Ayo, silakan. Satu kata. Oh, Bu Endang sudah ada. Berkebinekaan. Coba tolong dicek apakah huruf-hurufnya tepat. Ada yang jawab berkebinekaan global. Itu udah pasti salah ya, karena dia minta satu kata. Berkebinekaan. Gimana Bu Ipa? Betul tidak ini berkebinekaan? Coba dicek dulu. Betul. E-nya ada 3 dalam kata berkebinekaan. E-nya ada 2. Oh, E-nya ada 3. Siap, para rinter. Cocok Pak, kata Bu Lina. Mana coba kita cek. Jreng. Oh iya, benar. Nah, hari ini saya tidak perlu ngeles ya, karena ini sudah benar. Murid harus memiliki cara pandang yang luas, menerima perbedaan dalam semua aspek kehidupan. Wah, ayo fokus lagi. Kita lanjut. Sekarang pertanyaan ketiga. Nah, kita fokus lagi nih. Jreng. Ini dia. Dampak dari kegiatan belajar pada murid. 2 kata, silakan. Kurang tepat tadi tulisannya. Wah, kurang tepat ya. Siap, nanti dicek lagi Bu Eka. Sekarang kita ke soal nomor 3 Bu Eka. Belajar pasrah. Masa belajar pasrah? MZM. Mandiri berbudi. Hah? Mandiri berbudi. 2 kata ini. Gak ada M di sini ya. Oke. Belajar hasil, Kang Hasan. Belajar hasil. Coba, Bu Yelvida, hasil belajar. Nah, sebuah kata yang pas. Bu Sukmawati, hasil belajar. Oke, siap. Yang jelas ini bukan pasrah ya, Bu ya. Nggak ada P-nya di sini ya. Jangan pasrah. Hasil belajar. Oke, siap. Sudah ketebak ya. Betul. Jawabannya adalah hasil belajar. Dampak dari kegiatan belajar pada murid. Siap. Lanjut lagi. 1, 2, 3. Jreng. Bersama kita saling menguatkan. Satu kata Bapak dan Ibu. Bersama kita saling kolaborasi. Oh iya benar. Kolaborasi atau berkolaborasi Bapak Ibu? Kolaborasi. Wah, alhamdulillah nih jadi pada melek ya Bapak Ibu, malah saya ngantuk sekarang ya. Oke, berkolaborasi atau kolaborasi, siap. Wah, ini luar biasa ya. Bersama kita saling menguatkan. Sendiri kita adalah setetes, bersama-sama kita adalah lautan. Kolaborasi. Terima kasih semuanya nulis di chat, keren banget. Lanjut, apakah ini benar kolaborasi? Yes. Lanjut. Nah, terakhir nih. Aplikasi editing video Bapak dan Ibu, silahkan. Ada yang tahu? Aplikasi Cukcut. Maka ada Cukcut. Itu baca Ibu soalnya. Ini apa? Streaming. Min-nya pakai K. Mastercam. Nah, KineMaster, Capcut. Yang Capcut itu fix, itu nggak lihat layar ya. Yang jawab Capcut itu fix, itu nggak lihat layar itu Bapak dan Ibu ya. KineMaster, oke.
Siapa yang masih menggunakan KineMaster Bapak dan Ibu sampai hari ini? Luar biasa, itu generasi awal editing saya Bapak dan Ibu ya. Oke, jreng. Nah, ini dia. Benar. Jawabannya adalah KineMaster. KineMaster atau KineMaster. Wah, ini pernah punya pengalaman sangat menyenangkan dengan aplikasi ini di zaman-zaman itu. Sekarang sudah menggunakan capcut ya Bapak Ibu ya. Dan langganan yang pro juga tidak terlalu mahal. Oh, ini jadi promosi ya. Tidak perlu. Oke, itu tebak-tebakannya. Mudah-mudahan tidak ngantuk Bapak dan Ibu ya. Kita lanjut sekarang. Nah, ini tadi Bapak dan Ibu. Kodrat zaman. Bahasa ini sudah jauh-jauh hari ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah menyatakan tentang pentingnya kodrat zaman sebelum Ki Hajar Dewantara menyampaikan. Dalam sebuah hadis riwayat Ali bin Abi Thalib gitu ya. Nah, ini baginda Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Cocok ya Bapak Ibu ya? Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Makanya hari ini pengklasifikasiannya sudah jelas ya, Bapak dan Ibu. Sudah jelas gitu pengklasifikasiannya. Saya kelahiran 80 di era saya kelahiran 84 Bapak dan Ibu. Berarti generasi 80-an ya. Ini kita masuk generasi apa? Kang Asep generasi apa? Kang Roni generasi apa? Anak-anak kita hari ini mungkin yang sedang kita ajar hari ini Gen Z gitu ya Bapak Ibu ya. Generasi Z. Bahkan sudah ada baby boomers. Jadi kalau kita hari ini pendekatan mengajarnya menggunakan pola lama, saya khawatir kita tidak berdampak. Makanya pendekatannya harus kodrat zaman hari ini. Survei singkat. Nah, Bapak Ibu silakan dijawab nih. Coba. Survei singkat, tolong dijawab. Apakah rekan-rekan memiliki akun media sosial? Jawabannya ya dan tidak. Silakan. Oke. Ya, oke, siap, banyak. Oke. Saya nggak nyebut wajib ya, tapi keniscayaan gitu Bapak dan Ibu ya. Paling tidak punya satu gitu ya. Instagram itu mungkin harus lah Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Semuanya menjawab ya, berarti semuanya punya ya. Saya menunggu nih Bapak Ibu ya, yang tadi ya, yang di story, yang nge-tag saya. Nah, saya menunggu nih Bapak Ibu. Ini silakan di screenshot, langsung buat story-nya, berikan caption, tag ke Kang Dero ya. Bapak dan Ibu, nih akun saya ada di tampilan slide saya. Baik, terima kasih. Semuanya memiliki akun media sosial. Oke. Selanjutnya nih, pertanyaan kedua, jreng. Ini dia Bapak Ibu. Setujukah Bapak dan Ibu, jika guru harus mengimbangi kodrat zaman murid dengan aktif di media sosial? Definisi aktif itu beda-beda ya Bapak Ibu ya, tidak harus setiap detik posting atau setiap hari posting. Oke, udah di tag, ya siap Bu Kurnia. Dunia siap. Oke, setuju katanya ya. Oke, setuju. Bapak Ibu yang tidak setuju juga nggak apa-apa. Oke, Kang Tatang tidak setuju. Bapak Ibu, oke, yang lain setuju, siap. Setujukah jika guru harus mengimbangi kodrat zaman murid dengan aktif di media sosial? Walaupun definisi aktif ini berbeda-beda ya Bapak Ibu ya, tidak perlu ada ukurannya. Kita memang tidak, setiap kita juga punya privasi gitu Bapak Ibu ya. Mungkin enggak, bagi saya mah terlalu banyak negatifnya misalkan. Itu hanya tentang pilihan, tentang rasa saja. Dan disclaimer-nya malam ini pun saya tidak mengajak Bapak dan Ibu harus seperti saya. Tapi saya menyampaikan tentang apa yang saya pahami tentang kodrat zaman anak-anak hari ini. Ilmunya silakan diambil, meskipun Bapak Ibu tidak harus menjadi konten kreator gitu ya. Yang ketiga Bapak Ibu, setujukah Bapak dan Ibu jika guru juga mencoba membuat konten edukatif di media sosial? Oke, apakah Bapak Ibu dan setuju ini? Oke, tergantung jenjangnya. Kalau kelas awal, kelas 2 tentunya dengan iya, betul sekali. Pasti ada syarat dan ketentuan Bapak dan Ibu. Makanya ini jawabannya saklek, setuju atau tidak setuju. Oke. Baik, banyak yang setuju. Oh, ada yang pakai banget juga. Oke. Nah, siap ya. Saya yakin di sini juga mungkin ada yang followersnya udah di atas 5.000, 10.000, atau mungkin ada yang sudah sering konten Bapak dan Ibu. Ini konten ini kita menyimpan jejak digital ya Bapak Ibu ya. Tidak melulu harus jadi artis, enggak Bapak dan Ibu. Dan banyak cara gitu ya. Oke, setuju. Oke, siap. Terima kasih Bapak dan Ibu. Berarti kita sepakat ya Bapak Ibu. Meskipun untuk yang tidak setuju sekalipun silahkan. Tapi paling tidak ilmu malam ini teman-teman akan peroleh. Jreng, langsung Bapak dan Ibu. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa jumlah followers Instagram Bapak dan Ibu? Silahkan tuliskan di chat kita. Mati lampu, wifi-nya mati. Tenang Kang Dede, tenang ya. Nanti ini ada rekamannya. Bu Endang 1785. Oke, keren. Ini netizen masih aman, Bu.
Kalau di bawah 5.000, di bawah 5.000 itu anginnya masih sepoi-sepoi, tenang. Dunia 669. Yuk jujur yuk, Instagramnya berapa? Bu Sari 1930. Oke, siap. Siapa lagi, Bapak dan Ibu? Aduh, saya nggak tahu, Kang. Saya mau lihat dulu. Sok dibuka Instagramnya dulu. 587. Bu Neneng 960. Oke, siap. Bu Marlia 1683. Oke, rata-rata ini 2000 ya, Bapak Ibu ya. Bu Herni 771. Oke. Emang saya dapat follower sekarang ini dengan Instagram saya nggak pernah diurus, Bapak dan Ibu. Awalnya saya di TikTok gitu ya, tapi ternyata kok jadi naik ya, saya urus sekarang alhamdulillah gitu. Oke, hari ini kita akan belajar ya. 383. Oke, baik. Kita tidak sedang berkompetisi ya Bapak Ibu, tapi kita sedang sama-sama belajar. IG TikToknya 984. Oke, TikToknya berapa Bapak dan Ibu? Coba, apakah ada yang sudah di atas 5.000 Bapak dan Ibu untuk follower Instagram dan TikTok yang di atas 5.000 sampai 10.000? Oke, 413. Oke, tenang ya. Padahal strateginya kita punya masa ya. Masa kita adalah murid-murid kita. Plus orang tuanya, plus tantenya, plus omnya, plus kakaknya gitu ya Bapak dan Ibu. Itu bisa jadi kekuatan awal untuk membangun jejaring. Oke, Bu Endang 270. Oke. Berapapun yang penting semangat kita sama ya. Kita menghadirkan Qadrat Zaman untuk anak-anak kita. Baik. 68 baru buka Kang Hasan. Tenang, santuy ya. 68 mulai dari 68 nanti terus akan berubah asal kuncinya di komitmen dan konsisten. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, saya mau bertanya juga nih Bapak dan Ibu. Apa tantangan terberat dalam mendidik anak-anak kita hari ini? Bisa anak yang di rumah ataupun mungkin anak kita yang ada di sekolah. Udah lama nggak diurus kata Bu Eka ya. Silakan diurus Bu. Ya, apa sih tantangan yang terberat mendidik anak-anak kita hari ini, Bapak Ibu? Ada mungkin? Pasti sepakat yang poin pertama mungkin ke karakter Bapak dan Ibu ya. Oke. Tapi karakter itu bisa muncul karena berbagai macam hal gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini menjadi tantangan karena Gen Z ini adalah anak-anak yang lahir dalam kondisi apa? Semua tersedia gitu ya. Internet ada, teknologi berkembang pesat dan sebagainya. Tapi salah satu ciri dari anak-anak Gen Z ini adalah salah satunya apa Bapak dan Ibu? Mudah cemas, FOMO ya istilahnya ya. Jadi khawatir, cemas, kehilangan tren gitu ya Bapak dan Ibu. Di samping itu juga anak-anak Gen Z ini disinyalir apa ya? Lebih rapuh gitu Bapak dan Ibu ya. Kecerdasan ketahan malangannya untuk dia berjuang menghadapi kesulitan itu sangat rendah gitu ya. Oh, adabnya kurang, siap. Oke. Baik. Nah, bicara tentang karakter, bicara tentang adab dan sebagainya, bisa jadi mungkin Bapak dan Ibu ini lahir dari hal-hal seperti ini. Yang pertama, tantangan hari ini adalah teknologi Bapak dan Ibu, media sosial. Sehebat apapun kita, hari ini kita juga Bapak dan Ibu, kita tidak pernah terpikir dulu ya, pesan makanan, pesan kendaraan dengan menggunakan handphone. Nggak pernah terpikir. Atau mungkin, saya tidak tahu ya, luasnya daerah Ciamis itu seperti apa. Sampai ke pelosok cukup menggunakan handphone, saya bisa sampai ke tujuan gitu. Nah, teknologi yang ada hari ini tidak bisa kita bendung. Teknologi media sosial yang ada hari ini tidak bisa kita bendung. Yang bisa kita lakukan adalah mengikuti teknologi tersebut, sembari kemudian memfilter mana yang baik dan tidak baik. Apakah Instagram selamanya baik? Apakah TikTok selamanya baik? Tentu itu filter kita. Karena pada akhirnya kebijaksanaan kita lah untuk bisa menggunakan itu. Teknologi ini menjadi tantangan Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah melemahnya perhatian atau konsentrasi anak-anak kita. Nah, ini bisa jadi juga akibat teknologi. Bahkan sekarang Pak Menteri sudah menggagas ya, ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia katanya Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah bangun pagi dan tidur cepat. Nah, ini luar biasa. Kenapa? Supaya bugar. Bangunnya harus bangun pagi, ya, sholat subuh bagi yang muslim atau ibadah lain bagi yang non muslim gitu ya. Kemudian tidurnya harus cepat. Cuman sayang ya, pulangnya nggak pulang cepat gitu. Mudah-mudahan nanti bisa pulang cepat. Tapi itu untuk murid ya Bapak Ibu, untuk guru tidak. Kemudian apa? Perundungan, bully ya, membuli. Dan yang terakhir adalah kasus maraknya LGBT atau free sex. Nah, ini juga luar biasa tantangan untuk anak-anak kita. Nah, bisa jadi semua ini pada akhirnya larinya ke karakter yang hari ini kita lihat. Nah,
Saya ingin mengajak kita, Bapak dan Ibu, karena ini bicara tentang red, nah kita bicara tentang apa sih motivasi kita ngonten, Bapak dan Ibu. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, mungkin yang sudah terbiasa atau ada motivasi untuk konten gitu, Bapak dan Ibu ya. Terlepas pro kontra, mungkin Bapak Ibu melihat ada guru yang joget-joget dan sebagainya, itu persepsi masing-masing lah Bapak dan Ibu ya. Kadang saya juga dengan anak juga ada konten yang seperti itu, tapi saya pastikan tetap kita mematuhi kode etik kita sebagai seorang guru. Nah, itu urusan. Nah, tapi motivasi konten kita ini sebenarnya apa Bapak dan Ibu? Untuk Bapak dan Ibu yang konten-konten kebaikan. Coba boleh berbagi Bapak dan Ibu? Mungkin ada yang di sini sudah biasa atau mungkin akan memulai dan bingung dari mana mulainya ya Kang ya. Tenang Bapak dan Ibu ya, 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mulai saat ini. Kalau Bu Yuni sih bilangnya memberikan inspirasi bagi orang lain. Betul ya. Meskipun mungkin dalam kadar itu sedikit yang nonton, tidak FYP, wah capek itu kalau ngandelin ke FYP. Kita mah nyimpen jejak digital aja lah. Kalau disimpan disimpan di media sosial. Oke. Nah, ada juga yang menyampaikan promosi kegiatan di sekolah. Ayo, di-mute dulu, ayo. Oke. Promosi kegiatan, betul sekali. Simpan dokumen kegiatan, berbagi inspirasi. Nah, ini saya senang banget ya. Inspirasi kebaikan itu dibagikan. Berbagi ilmu dunia pendidikan, oke, siap. Inspirasi dan eksistensi. Nah, ini eksistensi, betul Bapak dan Ibu. Orang itu supaya tahu bahwa kita ini punya kompetensi, supaya tahu bahwa kita ini punya cahaya, bersinar, orang itu harus tahu kan Bapak dan Ibu, dari mana kita bisa membranding. Branding itu penting nggak sih? Personal branding jelas penting. Salah satu contoh personal branding adalah Kang Dero. Nah, Kang Dero itu personal branding Bapak dan Ibu. Yang saya temukan ya tidak sengaja gitu ya, ketemu aja nama itu gitu ya, ternyata membawa keberkahan. Supaya orang tahu bahwa kita ini layak untuk diundang, layak untuk menjadi narasumber, layak untuk ikut lomba, layak untuk berbagi kebaikan ini itu, maka kita harus terlihat. Cara untuk terlihat ya dengan berbagi. Berkolaborasi, oke. Nah, Bu Eka betul sekali. Menunjukkan, ya ini personal branding namanya. Bu Rini bilang, ketika saya ngonten materi pelajaran, di samping bermanfaat bagi orang lain, meskipun kadar kemanfaatannya bukan urusan kita untuk mengukurnya. Yang penting sekecil apapun kebaikan, kita bagikan, pasti Allah Tuhan Yang Maha Kuasa mencatat itu sebagai sebuah kebaikan. Tapi ternyata kita bagikan, itu makin mengasah ilmu kita untuk berbagi. Ekspresi diri, kata Bu Endang. Nah, ini betul sekali ya, Bapak dan Ibu. Lebih baik nih, kalau ekspresinya itu disimpan dalam bentuk jejak kebaikan di media sosial. Ini lebih baik, Bapak dan Ibu. Cuman saya titip ya, segalau apapun kita, please, tolong jangan konten yang galau-galau, Bapak dan Ibu. Malu kalau dilihat oleh anak-anak kita, anak di rumah atau anak di sekolah. Cukuplah orang tua, cukuplah orang tahu bahwa kita selalu berbahagia, Bapak dan Ibu. Meskipun di belakang layar saya juga sama istri dikerok Bapak Ibu ininya ya, masuk angin gitu ya. Tapi saya kan nggak perlu tahu orang-orangnya. Yang penting kita selalu tampil bahagia dan ceria. Apakah itu salah? Tidak. Bahagia bagikan kepada semesta. Kegalauan simpan hanya untuk kita. Wah, itu luar biasa. Ada yang bisa ulangi pernyataan saya barusan? Bahagia bagikan pada semesta. Kegalauan simpan hanya untuk kita. Nah, ini dahsyat. Wah, itu saya kok tiba-tiba ketemu kata itu ya Bapak Ibu. Itu biasanya nggak bisa diulangi ya, cukup 2 kali. Kang Jenal ini jejak kebaikan. Oke. Yang barusan nyimak kata-kata saya boleh tuliskan di sini, yaitu caption keren malam ini ya Bapak Ibu ya. Oh, Bu Rosti ini sudah langsung. Mantap Bu. Ya, berikan quotes ini di caption yang akan dibuat story malam ini. Bahagia bagikan pada semesta. Kegalauan simpan hanya untuk kita. Wah, luar biasa. Quotes keren malam ini. Ditemukan seketika dan dicatat oleh Bu Rosti. Jadi guru mesti 3S. Surah, seru, sorangan, harus tampak bahagia terus. Iya, betul sekali Bu Yuni. Oke, itu motivasi kontennya ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya saya punya nih, ini di konten saya. Apa sih motivasi kita konten? Coba Kang Asep, ini suaranya ada nggak ya? Ini masih muter nih, ini TikTok sebenarnya Bapak Ibu ya. Ada mungkin yang sudah melihat konten saya tentang ini. Tapi kalau lama ya nggak usah lah. Ya, motivasi konten kita adalah motivasi konten untuk kebaikan dan keberkahan. Saya lewat Bapak Ibu ya. Nah,
Saya ingin minta kepada kita semua, bayangkan kalau follower yang tadi disebut 1.300, 600, 2.000 dan sebagainya, bayangkan kalau itu menjadi efek bola salju Bapak dan Ibu. Tahu ya efek bola salju, meskipun saya belum pernah ke kutub selatan atau kutub utara gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi awalnya kecil putaran bola salju itu, tapi lama-lama dia akan menjadi besar dan berdampak. Kontennya mungkin sederhana. Makanya Bapak dan Ibu pastikan di samping yang berbahaya itu dulu virus corona, sekarang ada yang namanya yang juga berbahaya, namanya virus infurna. Apa itu virus infurna? Ingin selalu tampil sempurna. Saya emang kontennya nanti kalau sudah tahu ini itu, kalau sudah punya tripod, kalau handphonenya sudah yang luar biasa, yang mahal gitu ya. Nah, kalau nunggu sempurna kapan? Sebaiknya lakukan kebaikan tuh saat ini. Bayangkan meskipun hanya 2 orang, 3 orang yang menonton, tapi kalau itu berkesan, konten ibu bisa menggugah anak-anak kita untuk berperilaku menjadi lebih baik. Wah, MLM kebaikan. Dulu ada produk yang kalau kita mensosialisasikan itu jadi MLM gitu Bapak Ibu ya. Poin kita teh akan nambah. Ingat ya dulu tuh ada produk zaman saya kecil tuh apa gitu. Ada produk sabun, produk buat kecantikan dan sebagainya. Kalau kita bisa menawarkan kepada orang lain itu naik tuh poinnya. Terus. Semakin banyak yang di bawah, yang di atas meskipun tidak bekerja, itu Bu CNI. Betul sekali ya. CNA ya zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah ini kita bayangkan potensi investasi ini dengan konten yang hari ini saya buat setahun yang lalu Bapak Ibu itu sudah di view sekitar 9 juta, ada yang 1 juta yang sudah melihat dan kemudian mendownload dibagikan. Nah, makanya di situ sampai pada satu titik kesimpulan sebenarnya bukan kita yang hebat, tapi Allah yang membuat kita menjadi dahsyat. Izinnya lah yang kemudian menggerakkan hati orang-orang itu untuk menonton konten kita, mendownload konten kita, ya sehingga FYP. Jadi FYP itu sebenarnya bukan hanya ikhtiar kita, tapi Allah mengizinkan supaya orang-orang itu suka, termotivasi, terinspirasi, jadilah multi level marketing kebaikan yang terus bergulir berjejaring. Saya sangat yakin itulah yang membuat kita sehat hari ini, bukan karena kitanya yang kuat, tapi Allah yang mengizinkan supaya seluruh organ dalam tubuh kita ini menjadi kuat. Kenapa diizinkan? Karena tadi banyak doa yang kemudian dikabulkan, banyak doa yang kemudian kita tidak tahu mereka sedang berdoa untuk kita, tiba-tiba hari ini kita menjadi sehat luar biasa. Jadi terus Bapak Ibu ya, ini MLM kebaikan nih. Meskipun konten kita sederhana Bapak dan Ibu, ingat tadi ya, tidak boleh menjadi harus nunggu sempurna. Sederhana bagi kita bisa jadi berdampak makna untuk mereka. Nah, ini quotes kedua nih Bapak Ibu. Sederhana bagi kita bisa jadi berdampak makna untuk mereka. Silakan dituliskan quotes keduanya. Aduh, dapat lagi ya. Oke, saya nggak bisa mengulangi, hanya 2 kali mengulanginya ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya ingin berbagi ya dari seluruh perjalanan saya ngonten yang belum seberapa ini, Bapak Ibu. Ini kita bisa ini nih Bapak Ibu, kalau mau ngonten, ini saya sampaikan nih, model kontennya itu harus seperti apa. Nah, kita punya 4 model konten Bapak Ibu. Ini teorinya dari mana? Enggak, ini yang saya pikirkan aja Bapak Ibu ya. Kalau memang berkenan silakan. Yang pertama ada model paparan. Nah, model paparan ini model yang kekuatan saya sering tiba-tiba, oh Bu Dede sudah langsung menulis nih. Sederhana bagi kita bisa jadi berdampak makna bagi mereka. Nah, kita sudah punya 2 quotes ya Bu Dede, terima kasih nih. Oke. Ada model paparan, memaparkan sesuatu seperti ini. Jadi terlihatnya hanya setengah body gitu ke atas Bapak dan Ibu. Dan dari konten-konten saya ternyata yang paling banyak diminati yang seperti itu. Kalau saya buat daily activity itu Bapak dan Ibu, ya hari ini kita sedang ini. Nah itu saya engagement-nya rendah Bapak dan Ibu. Tapi kalau yang paparan seperti ini menyampaikan ide atau motivasi biasanya cenderung lebih tinggi. Yang kedua adalah model pelibatan. Nah model pelibatan ini adalah model yang mengajak orang lain untuk masuk ke dalam konten kita. Contohnya dalam hal ini kita ajak anak-anak kita untuk larut dan masuk ke dalam konten kita. Meskipun nggak harus selalu yang serius. Ada kalanya kita juga ice breaking dan sebagainya. Yang ketiga adalah model permainan. Nah ini silakan Bapak dan Ibu ya, ada tebak-tebakan, ada clue-cluean, ada apapun yang sifatnya mungkin untuk jenjang anak di fase A atau di PAUD, bisa libatkan mereka dalam konteks game atau permainan. Dan yang terakhir adalah model silent atau tidak ada suara tapi tulisan-tulisan doang yang muncul, tapi itu ilmu yang munculnya. Nah sebenarnya saya sudah punya contoh-contohnya ini Bapak Ibu ya, tapi mau diputar ternyata ini lambat.
Model paparan Bapak Ibu sering lihat ya, model-model konten Kang Dero yang memaparkan sesuatu, biasanya itu hanya setengah body gitu ya terlihatnya. Oh ya, nah sudah muncul nih Bapak Ibu. Jadi ini adalah di model paparan ini adalah, oh hilang lagi nih ya, konten pertama saya dulu gitu Bapak dan Ibu ya, menjelaskan tentang implementasi kurikulum Merdeka yang ternyata itu ditonton banyak orang waktu itu. Nah seperti ini mungkin ada yang pernah lihat ya Bapak Ibu ya, konten saya yang seperti ini. Inilah contoh konten yang paparan Bapak dan Ibu. Ini sejarah apa, konten ini sudah di-download banyak orang, kemudian di-share, ditonton jutaan kali. Ini sejarahnya lucu Bapak dan Ibu ya. Ini handphonenya handphone biasa. Saya tidak punya tripod. Ini handphonenya disimpan di pohon jambu. Nah, depan ruang guru itu ada pohon jambu kecil diselipin di situ. Dan itu diambilnya 5:30 ya dengan salah seorang teman caraka di sekolah. Saat yang lain sudah pada pulang, saya buat konten seperti ini. Dan disinilah mulai saya terbuka, ternyata kekuatan saya di bicara gitu. Di public speaking. Nah, ini awal-awal Kang Dero muncul nih Bapak Ibu. Brandingnya apa ya? Ya nama Kang Dero aja lah. Nah, ternyata berkah. Dan dari konten ini saya bertemu dengan Kepala Yayasan Al-Azhar Jambi waktu itu Bapak Ibu ya, yang mengundang saya ke sana selama 3 hari untuk mengisi kegiatan dengan guru-guru di Jambi. Dari konten ini, di sebuah hotel tiba-tiba ada yang senyum, itu siapa gitu yang senyum? Kang Dero ya. Jadi sekarang suka kalau kemana-mana, alhamdulillah suka banyak sahabat gitu Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah ruang saya untuk berbuat hal-hal yang tidak baik jadi semakin sempit gitu Bapak dan Ibu ya. Kesempatan untuk itu semakin hilang. Nah, mudah-mudahan terus berbuat kebaikan. Ini contoh model paparan. Silahkan yang hobi ngobrol seperti ini. Ada juga mungkin Bapak Ibu bisa mengoptimalkan model pelibatan. Nah, model pelibatan ini ada anak yang diajak gabung ke sini, meskipun mungkin nggak harus selalu serius ya, konten-konten dengan anak tentang belajar. Tapi Bapak Ibu tolong, kalau mau melibatkan anak, murid kita ke dalam konten kita, pastikan Bapak dan Ibu sudah meminta izin kepada yang bersangkutan. Jangan sampai kemudian nanti diklaim gitu ya, atau ada masalah, orang tuanya tidak setuju dan sebagainya. Bapak Ibu silakan, ini saya pernah nyanyi dengan siswa seperti ini, dan ternyata ini juga mengungkap sisi lain saya. Oh ternyata Kang Dero tuh ceria juga ya. Ya memang seperti inilah. Nggak harus selalu serius gitu Bapak dan Ibu ya. Nah ini yang artinya ini pelibatan dengan siswa, silahkan. Ini model kedua adalah model pelibatan. Yang ketiga, nah ada juga nih, saya juga pernah nih main keluhan dengan anak gitu ya. Yang ini juga hatersnya Bapak Ibu banyak banget ya konten ini. Tapi dicaci tapi dinanti. Nah, ini yang saya aneh Bapak dan Ibu ya. Ciri khas karakter haters itu adalah, semoga di sini tidak ada haters saya ya. Kalau ada, mari sama-sama kita ngonten. Nggak ada kayaknya ya haters saya di sini. Oh Ibu, ada mungkin yang lihat ya konten saya tebak-tebakan ini ya Bapak Ibu ya. Ini saya mengadopsi sebenarnya ya dari Bang Sandi Luwo gitu Bapak Ibu ya. Oke. Ini hatersnya luar biasa. Tapi kalau kita cek Bapak Ibu, ini 9 juta kali ditontonnya. Dan saya naik hampir sekitar 15.000 followers gitu Bapak Ibu ya, di TikTok dari konten yang sederhana ini. Bayangin jam 2 siang ngajar fisika Bapak dan Ibu, 2 JP. Berarti berapa itu? 90 menit ya ngajar fisika. Kondisinya di sore hari Bapak dan Ibu. Aduh, anak-anak udah capek dan sebagainya. Fisikanya tetap masuk, hiburannya juga tetap ada. Ini saya masukkan kategori ice breaking. Wah, komentarnya Bapak dan Ibu. Tapi makin banyak. Bapak Ibu, saya ingin menyatakan ya, kalau kontennya itu sudah banyak yang nyinyir, Bapak Ibu, sudah banyak komen-komen negatif, stop, jangan baper. Itu tandanya kita terbang. Kalau semakin tinggi, makin banyak orang yang lihat, apalagi semakin ranum buahnya, pasti makin banyak yang ngelempar. Nah, walaupun tak seindah teori ini, Bapak dan Ibu ya. Oke, nanti cobain gerak kalau tiba-tiba Bapak Ibu nanti FYP terbang gitu ya, ada yang mencaci dan sebagainya. Malah istri saya yang baper Bapak dan Ibu ya. Ditutup katanya komentarnya. Oke lah, saya tutup awal-awal. Tapi ternyata akun sayanya mendem Bapak Ibu, nggak berhasil. Udahlah, emang karakternya seperti itu. Dicaci, tapi dinanti gitu Bapak Ibu. Dicaci nih kata Bu Nur Hidayah ya. Dicaci tapi dinanti. Komen lagi. Udah biarin. Tapi kalau sudah urusan menyangkut keluarga, privasi, pribadi, dan sebagainya, segera Bapak dan Ibu ambil tindakan dengan cara klik akunnya, blokir segera Bapak Ibu. Selesai. Menutup masalah tidak dengan masalah. Selesai itu. Itu kalau sudah urusan ke pribadi ya, tapi kalau masih ke konteks guru dan sebagainya silakan aja. Yang ketiga Bapak Ibu. Nah,
ini adalah model silent. Jadi kalau model silent ini kita tidak perlu bicara banyak, ngobrol seperti ini, cukup tayangan-tayangan saja. Tapi ingat Bapak dan Ibu, memposting foto atau tayangan-tayangan seperti ini. Ini saya sedang pelatihan Bapak dan Ibu. Saya menjelaskan tahapan pembelajaran untuk mengaktifasi komunitas belajar. Caranya gimana? 1, mengenal Kombel. 2, membentuk Kombel. 3, bla bla bla. Terus seperti itu. Ternyata yang seperti ini juga laku Bapak dan Ibu, banyak diminati oleh teman-teman kita. Jadi ada tahapan-tahapan. Ingat, bukan hanya memperlihatkan siapa kitanya, memperlihatkan baju kita, tampilan kita, tapi ada pesan yang bisa orang cuplik ketika mereka menonton konten kita. Jadi bukan hanya tahu, oh ini sedang pelatihan, oh ini sedang ini, tapi mereka dapat ilmu gitu, meskipun sederhana ilmu itu gitu, Bapak dan Ibu. Ya, jadi contoh saya misalkan hanya nembak tentang hujan di sekolah, tapi di situ saya tambahin kata-kata gitu. Nah, kata-kata itu yang kita harapkan jadi ilmu kebaikan untuk yang menonton, ya. Lanjut. Jadi ada berapa model Bapak dan Ibu tadi? Ada 4 ya. Yang pertama adalah silakan mau paparan. Ini versi Kang Dero Bapak Ibu. Model pelibatan, kemudian model permainan atau model silent. Nah, ini silakan. Kang, dari mana istilah itu? Dari hati ya. Nggak baca teori. Ini setidaknya saya melakukan ini gitu Bapak Ibu ya. Tapi nah, ini contoh Bapak dan Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika ada yang komen seperti ini. Nih, silahkan. Apakah ada yang tersakiti hatinya ketika membaca ini? Komen-komen, ini baru sedikit Bapak Ibu, yang kata-kata yang sangat-sangat merendahkannya tidak saya cuplik di sini. Saya ingin menggarisbawahi Bapak Ibu, mohon maaf ininya saya cuplik di sini, komentar akun-akun ini. Kalau Bapak dan Ibu adalah admin dari sebuah sekolah dan mau menjadi haters untuk konten-konten orang lain, pastikan ketika komen tidak menggunakan akun sekolah. Nah, ini saya sesalkan. Dan saya cek, ini di Kabupaten Bandung, NPSN-nya juga ada. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya, saya mencantumkan ini, karena ini untuk pembelajaran kita gitu ya. Ini kata-katanya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tidak untuk dicontoh gitu ya. Ini masih sederhana Bapak Ibu kata-katanya. Apapun kata-katanya stop, jangan baper. Apa Bapak Ibu? Jangan baper. Walaupun di konten saya harus baper, tapi baper dalam konteks membawa perubahan. Tapi baper di sini yang sedang saya bahas ini adalah terbawa perasaan. Biarkan mereka mau berbicara apapun, yang penting kita tidak menjadi bagian dari mereka. Tugas kita bukan untuk membuat semua orang menjadi puas terhadap apa yang menjadi konten kita, tapi tugas kita adalah terus berdampak luas, berdampak kebaikan untuk siapapun gitu ya. Jadi kita mah bukan alat pemuas siapapun Bapak Ibu ya, orang mau pro dan kontra. Pro dan kontra itu akan tetap ada selama manusia ada. Betul ya Bapak Ibu? Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah telah menghujamkan jalan ketakwaan dan jalan keburukan. Tergantung kita mau pilih yang mana gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi silahkan. Jadi sekali lagi, mari bijak, tidak komen hal-hal yang meskipun tidak suka, ya udah tenang aja gitu ya. Oke, kita apresiasi sekecil apapun. Selanjutnya Bapak Ibu, nih engagement itu apa? Nah, dari perjalanan komen-komen yang negatif, komen-komen yang positif, memang yang laku itu memang yang negatif Bapak Ibu. Makanya banyak program gosip ya. Yang laku itu, mohon maaf ya Bapak Ibu, antara gosip dengan program-program infotainment yang lebih ke gosip gitu, atau dengan program-program motivasi gitu ya. Nah, yang sunatullahnya memang ke sana gitu Bapak dan Ibu ya. Dan keburukan itu cenderung lebih cepat gitu ya, yang negatif-negatif itu. Makanya biarkan sajalah orang mau bicara apapun, bukan tugas kita untuk mengamini, mengiyakan atau mengtidakkan. On the track saja. Satu momen ada yang mengkoreksi tentang ini Bapak Ibu, batu akik saya. Bahkan sekarang udah ke fisik Bapak Ibu ya. Batu akiknya dikomentari, kacamatanya, papan namanya, korprinya gitu ya, pakaiannya, sepatunya gitu Bapak Ibu. Wah, luar biasa gitu ya. Sudah bukan ke konten lagi, udah tidak apa-apa. Tapi kalau sudah urusan ke keluarga, lebih ke privasi misalkan dan sebagainya, itu harus diingatkan Bapak Ibu. Nah, jadi dari sekian banyak lalu lintas komentar dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita akan mengenal ini, namanya engagement. Bapak Ibu pernah nggak? Tolong dong di like,
komen, share, saves gitu. Nah, itu engagement Bapak dan Ibu. Jadi engagement itu berkaitan dengan apa? Interaksi antara pengguna dengan konten kita. Interaksinya itu seperti apa? Nah, ini engagement itu adalah interaksi, keterlibatan audiens dengan kita. Seperti apa bentuk engagement itu? Nah, Bapak dan Ibu, bentuk engagement itu adalah, ini dia, LKSS. Ini yang disebut dengan engagement. Jadi kalau konten kita dikatakan sudah mampu, engagementnya tinggi, itu yang seperti apa? Ketika yang like-nya banyak. Nah, like ini adalah salah satu bentuk engagement Bapak dan Ibu. Komentar, memberikan komentar, negatif positif bukan urusan kita. Hak orang lain untuk bersuara, silakan Bapak Ibu. Saya nggak bisa ngatur Bapak dan Ibu untuk jangan komen negatif di komen saya. Saya juga nggak bisa meminta kepada Ibu komen positif di komen, nggak bisa. Itu mah urusan hati. Cuman kalau udah menyakiti orang lain, bisa dong kita mengajukan judisial gitu ya, bahwa ini perbuatan tidak menyenangkan. Tapi udah buat apa Bapak Ibu? Nggak usah. Like gitu ya, komentar, share gitu ya, saves. Nah, makin banyak orang yang like, makin banyak orang yang komen, share, dan saves konten kita, itu dikatakan bahwa engagement kita tinggi Bapak dan Ibu. Tapi tunggu dulu, jangan-jangan cuman banyak like, komentar, share, dan save-nya doang, tapi yang nontonnya dikit. Makanya nanti ketika kita bicara tentang engagement, itu erat kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Banyak sedikitnya orang menonton konten kita. Nih Bapak Ibu, saya contohkan ya, ini adalah 3 konten teratas saya Bapak dan Ibu yang saya pin. Coba Bapak Ibu lihat di sini. Untuk konten clue-cluean ini Bapak Ibu, kita cek nih, ini screenshotnya. Di sini ditonton 9.300.000 Bapak Ibu. 9.300.000 kali orang memutar konten yang ini. Di-share sebanyak 4.000 kali, kemudian dikomentari 1.300 sekian, di-save sampai 25.000 kali Bapak dan Ibu. Engagement konten yang ini. Coba. Nah, untuk mengetahui bahwa engagementnya itu rendah, sedang, dan tinggi, nanti ada rumusnya Bapak Ibu. Ini contoh konten saya nih. Sekarang konten yang tengah nih Bapak Ibu, ilustrasi CP dan TP, coba lihat. Ditonton 449.100 kali, di-share 4.500 kali, disimpan 8.529, komentarnya 500, sukanya 16.000. Ini konten yang kedua. Ini engagementnya tinggi nggak? Berarti kita harus tahu ya Bapak Ibu, bagaimana cara mengukurnya. Nah, nanti ini contoh-contoh yang konten yang memiliki engagement yang tinggi. Nah, terus apalagi? Nih yang sebelahnya Bapak Ibu, konten yang sebelahnya ini konten pertama saya. Ditonton 1.100.000, 1,1 M ya Bapak Ibu ya. Itu millions, 1 juta. Kemudian di share-nya, yang ini yang nontonnya dikit Bapak Ibu nih. Cuman 1.100.000, tapi yang kiri ini 9 juta. Cuman meskipun yang kanan ini 1.100.000 ditontonnya, tapi 20.000 kali di share-nya Bapak Ibu. Yang kiri ditontonnya tinggi 9.300.000, tapi di share-nya cuman 4.000. Nah, berarti variabel-variabel ini menentukan apakah konten kita ini engagement-nya tinggi atau tidak. Nah, dari 3 konten ini saya sekarang dulu sampai sekarang juga sama berpikir, oh, berarti sekarang saya punya audiens, punya followers atau non-followers yang kecenderungannya suka dengan konten-konten seperti ini. Nah, ini contoh Bapak dan Ibu ya, bagaimana engagement itu di sini keterlibatannya luar biasa nih audiens dengan kita. Keterlibatan itu entah positif negatif urusan nanti lah gitu Bapak dan Ibu. Yang penting ini ada engagement-nya. Coba kita cek lagi. Oke, kenapa kita harus membangun engagement? Harus bagus Bapak dan Ibu. Yang pertama jelas ya, brand nih Bapak Ibu. Meningkatkan brand awareness gitu ya, atau kepedulian. Sebagai seorang guru, kita harus punya branding. Branding kita sebagai guru apa? Yes, betul. Tupoksi utama kita mengajar Bapak dan Ibu. Makanya saya konten juga tidak mengganggu mengajar. Tapi apakah itu bisa beriringan? Setelah izin dengan anak-anak, saya coba. Dan mereka juga ternyata senang ketika wajahnya muncul di konten saya. Gitu ya. Pastikan izin terlebih dahulu. Membangun hubungan, meningkatkan penjualan, dan lain-lain lah ya. Ini jelas Bapak dan Ibu ya. Monetisasi lah. Oke, kita tutup dulu mikrofonnya.
Saya mau cek dulu nih Bapak Ibu, boleh tekan jempol semuanya? Ini masih fokus tidak? Oke. Oke. Ya, terima kasih tuh sudah banyak yang menekan. Ada yang sedang masak juga ini sepertinya ya. Sedang ngegoreng apa ini ya? Oke. Nah, ini ada suara wajan. Saya matikan dulu suaranya ya. Oke. Apa ya? Ototnya harus berfungsi. Otaknya menyimak, ototnya mengunyah gitu Bapak Ibu supaya nggak ngantuk gitu. Oke. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi engagement? Kenapa konten kita itu bisa melambung tinggi atau dia mendem gitu Bapak dan Ibu? Yang pertama jelas ya, kualitas kontennya harus menarik, informatif, dan relevan. Makanya Bapak dan Ibu, coba tangkap ya. Saya dulu sering tuh ya, ketika misalkan ada penilaian kinerja terakhir malam ini gitu ya. Nah, itu tuh info dari mana? Tiba-tiba rame. Saya tanya, konfirmasi ke pusat. Apa benar pengajuan RHK itu malam ini? Kata siapa kan? RHK kan terbuka terus sampai periode selesai. Akhirnya saya counter info itu. Ternyata itu dalam semalam rate-nya bagus Bapak dan Ibu. Yang kedua, frekuensi posting. Nah, ini juga pastikan nih. Ya, ini harus konsisten, komitmen istiqomah Bapak dan Ibu. Mau one day one content silahkan kalau siap. Ya, one day one content mangga atau one week gitu ya. 1 minggu sekali kontennya boleh. Yang penting konsisten, bukan seberapa banyak konten diterbitkan. Sehari 18 konten, besoknya nggak konten lagi. Nah, itu nggak bagus Bapak dan Ibu. Amal kecil meskipun continue itu baik. Bukan berarti amal harus sekali jebret gitu ya. Setelah itu tidak ada, itu juga baik. Tapi kan istiqomahnya nggak terlihat. Terus yang ketiga Pak Ibu, waktu posting. Saya sekarang menemukan satu pola Bapak dan Ibu. Ternyata ini diamini oleh teman-teman konten kreator yang lain, kreator konten yang lain. Jadi waktu posting yang paling efisien itu, yang paling berdampak kecenderungan FYP-nya tinggi adalah di pukul 17.00 sampai 19.00 nih Bapak Ibu. Ternyata waktu maghrib menjelang Isya. Kenapa? Orang baru pulang kerja, beres sholat, mungkin lagi pada selonjoran, scroll gitu ya. Nah, di situ Bapak Ibu ya, yang kecenderungan apa ya, ditonton banyak orang gitu. Jadi waktu postingnya sekarang sudah ditemukan. Saya pernah posting jam 11 malam Bapak dan Ibu. Ternyata lambat dilihatnya ya. Siapa yang mau lihat, orang sudah pada tidur gitu kan. Sehingga memang ada waktu, ada periodenya. Oke, saya percepat, kita lanjutkan diskusi nanti. Nah, bayangkan pada detik yang sama jika konten kita tidak FYP di beranda murid-murid kita. Mungkin di saat yang sama anak-anak kita sedang menonton sesuatu yang akan menggerogoti karakter baik mereka. Tiba-tiba ada gurunya meskipun hanya 3 detik lewat, tapi setidaknya bisa jadi potensi keburukan yang mungkin muncul di 3 detik itu bisa tertutupi dengan konten sederhana yang Ibu berikan. Pahala bukan itu. Pahala Bapak dan Ibu. Siapa yang berbuat kebaikan meskipun sebesar biji zarah pasti akan menerima balasannya. Begitu pula dengan keburukan. Jadi jangan menganggap remeh gitu ya kebaikan yang kita buat meskipun sederhana. Ah, konten saya mah cuma kayak gini. Aduh, gimana ya? Stop. Posting. Bismillah. Selama kebaikan pasti kembali kepada yang membuatnya. Itu motivasi utama kita. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang penting nih. Engagement rate. Nah, engagement rate itu apa? Engagement itu adalah ukuran, engagement itu apa tadi? Keterlibatan, interaksi antara konten kita dengan audiens. Untuk mengukur seberapa terlibat, seberapa berdampak, seberapa diuntungkan ya konten kita membawa manfaat untuk orang lain, makanya ada rate. Rate itu rating. Engagement rate itu adalah ukuran tingkat keberhasilan konten kita di media sosial. Engagement yang tinggi menandakan konten kita itu menarik dan relevan bagi audiens Bapak dan Ibu. Nah, gimana rumus untuk menghitungnya? Nah, ini ternyata simpel sekali untuk menghitungnya. Formula atau rumusnya apa? Nah, ini rumusnya Bapak Ibu. Nanti iseng-iseng ya. Coba mulai dari sini termotivasi buat satu konten, posting. Nggak apa-apa Bapak dan Ibu ya, posting aja. Ternyata hanya 2 orang yang nonton, nggak ada yang komen dan sebagainya. Sok dihitung pakai ini. Aduh, ternyata engagementnya masih 0, sekian, nggak apa-apa. Terus diukur per 2 minggu, 3 minggu buat konten serupa. Istiqomah Bapak dan Ibu ya, bismillah terus.
nanti juga akan terbang dengan sendirinya di saat dan waktu ketika kita sudah berharap, bisa jadi Allah hadirkan kebaikan untuk terbang. Nah, rumusnya adalah total engagement dibagi dengan total reach. Selesai itu dikali 100%. Nah, Kang Dero, total engagement teh apa? Total engagement itu adalah jumlah like-nya ada berapa, komentarnya berapa, share-nya berapa, saves-nya berapa. Bapak Ibu hitung semuanya, di total ternyata 2.200. Oke. Terus yang pembaginya apa? Total reach. Reach itu adalah jumlah orang yang menonton konten kita. Ini berapa play, berapa view nih? Oh, ternyata ini 100.000. Ya udah berarti Ibu bagi engagement-nya 2.000 dibagi dengan 100.000. Berarti berapa itu? 2/10 dikali dengan 100%. Gitu ya. Nah, dari sini nanti total engagement-nya sekian dibagi dengan total reach-nya kali 100%. Nanti Bapak Ibu dapat angka, katakanlah 2%. Nah, kalau 2% ini kita punya rubrik. Rubriknya apa? Oh, 2% itu artinya konten kita ini di wilayah engagement-nya sedang. Nah, kalau sedang ini 2-5% Bapak Ibu. Kalau rendah ini 0-1%. Kalau tinggi ini di atas 6%. Kalau Bapak dan Ibu ternyata setelah dihitung 0,2%, berarti konten Anda ini tidak menarik, tidak relevan dengan audiens. Perlu evaluasi dan perubahan. Nah, berarti kita harus paham ya, audiens kita itu seperti apa. Saya sudah paham, follower saya itu kecenderungannya kemana, saya sudah tahu. Suatu ketika saya posting saya sedang makan gitu ya, daily activity sedang makan gitu, ternyata nggak terlalu banyak tuh yang nonton, nggak pada suka ya. Nah, kalau dia 2-5%, maka engagement rate-nya itu sedang. Berarti engagement Anda cukup baik, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Pertimbangkan untuk meningkatkan strategi. Nah, ini tetap bisa digunakan, hanya coba lakukan perbaikan di mana gitu ya. Nah, yang keren itu adalah di atas 6% Bapak dan Ibu, 6% atau lebih. Engagement Anda sangat tinggi. Konten yang Anda buat menarik dan relevan. Teruslah mempertahankan strategi. Nah, ini cara kita untuk mengukur sejauh mana keberdapakan dan kebermanfaatan konten kita. Oke, nah ini mungkin teori-teorinya gitu Bapak Ibu ya. Ini salah satu untuk kemudian. Nah Bapak dan Ibu, kita harus paham juga ya tentang algoritma platform media sosial. Kalau TikTok itu kayak gimana sih algoritmanya? Kalau Instagram itu seperti apa sih? Ternyata Bapak dan Ibu, ini algoritma Instagram dan TikTok itu dia prioritasnya kepada apa? Konten yang menarik perhatian dan interaksi pengguna. Makanya kalau konten kita masih viewersnya sedikit, coba lakukan kolaborasi dengan para influencer. Kalau di Instagram itu ada yang namanya ad kolaborator ketika posting. Nah, kalau di TikTok itu bisa Bapak dan Ibu, untuk ketika posting selain tag, coba lakukan live TikTok, live Instagram, live bersama-sama gitu ya dengan mereka yang mungkin sudah followersnya banyak. Kalau di Instagram kita posting ad kolaborator, ada potensi orang yang diajak kolaborator itu kalau seandainya followersnya banyak, itu ada potensi untuk ketarik ke kita gitu Bapak dan Ibu. Ya, jadi kalau masih sedikit followersnya, coba kolaborasi dengan mereka yang sudah memiliki follower yang banyak gitu ya Bapak Ibu. Lanjut dulu. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Menganalisis metrik atau menganalisis analisis reel yang kita buat di Instagram Bapak Ibu. Coba ini harus dipahami loh Bapak Ibu. Lihat nih. Ketika kita posting, Instagram itu memberikan data-data seperti ini Bapak Ibu. Bahkan di sini ada grafiknya nih. Ini ada grafiknya di sini. Berapa jumlah suka, berapa jumlah komentar, berapa jumlah like dan save dan share-nya di sini ada. Nah, ini engagement nih Bapak Ibu nih. Gambar cinta, komentar, kemudian share, save dan sebagainya. Coba lihat Bapak Ibu, overview-nya nih. Ini konten saya ketika menutup ruang kolaborasi di 3.3 kemarin Bapak dan Ibu. Ini tidak dibuat-buat kok, benar gitu ya. Saya terharu dan kemudian saya menangis di konten ini. Di sini saya beri judul, titip jangan berhenti di sertifikat. Coba lihat views-nya Bapak Ibu. Nah ini view-nya 20.154. Di TikTok lebih dahsyat lagi Bapak dan Ibu yang ini. 100.000 lebih.
rata-rata orang menonton, ya, atau lamanya orang menonton. Ini 4 hari, 16 jam, maksudnya konten ini sudah berapa lama gitu ya. Interaksinya 1391, profil activity. Jadi banyak orang yang masuk ke profil saya untuk ngelihat gitu Bapak Ibu, ini tuh siapa sih orangnya gitu. Jadi yang mengelaborasi profil kita ada 56 orang. Views-nya orang yang menonton 20.154. Dan di sini kita bisa cek Bapak Ibu. Saat saya posting 13 November dan sekarang di tanggal 25 November gitu ya. Ini kita baru sampai sini ya. Ini di sini 27 gitu. Kecenderungannya Bapak Ibu grafiknya seperti ini. Konten saya ini masih bagus Bapak Ibu, lihat. Dari awal naiknya dia sadis gitu Bapak Ibu, yang melonjak drastis nih. Di 13 November hitungan jam belum nyampe 1 jam ini saya sudah melonjak tinggi Bapak Ibu, sat gitu naik. Terus seiring waktu berlalu masih naik Bapak Ibu, tapi kenaikannya agak lambat, lihat grafiknya. Tidak lagi linear tegak lurus ke atas gitu Bapak Ibu ya, agak-agak miring ke sini nih. Tuh, tapi tetap naik Bapak Ibu. Berarti kalau konten kita berhari-hari, hitungan 3 hari masih ada potensi seperti ini Bapak Ibu, ini dinyatakan FYP. Ukuran sederhana FYP itu adalah ketika konten diposting dalam waktu 1 jam, kalau views-nya sudah di atas 1000, itu sudah FYP Bapak Ibu. Dari mana Kang Dero tahu? Ya itu rumus alamnya yang saya temukan lah, pengalaman dari beberapa konten. Nah ini, akun reach-nya gitu ya, 15.000 lebih Bapak Ibu. Yang mengunjungi profil saya 8%, yang mereshare ulang 5,4, feed-nya sekian. Bahkan di sini ada ini Bapak Ibu, akibat dari konten saya ini ternyata ada 56 orang yang follow gitu ya Bapak Ibu ya, yang memfollow akun saya. Termasuk potensi mendapatkan hadiah atau gift dan monetisasi dalam bentuk rupiah. Dan akun saya ini sudah terdaftar pajak gitu Bapak Ibu ya, sangat potensial untuk mendapatkan penghasilan dari Instagram. Tapi sekali lagi saya tidak fokus di koin, saya fokus di poin. Mungkin dari Instagram monetisasinya belum ada uangnya, tapi berkah dari konten-konten ini ternyata sudah mengubah segalanya. Yang sesuatu yang tidak mungkin Allah ubah menjadi sesuatu yang mungkin. Itu Bapak dan Ibu ya, materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini berdampak keberkahan dan kebaikan. Mari optimalisasi media sosial kita, TikTok dan Instagram. Dan jangan lupa belajar CapCut, CapCut. Dulu saya nggak ngerti banget CapCut, CapCut ini. Sekarang hari-hari saya, ya tiada hari tanpa CapCut untuk di saat saya itu sekarang istirahat itu dengan cara ngedit Bapak Ibu ya. Jadi ngedit itu bagian dari istirahat saya gitu Bapak dan Ibu. Ya selain tentunya, ya itu tentu keluarga sudah selesai ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau saya istirahat ya saya optimalkan dengan cara ngedit. Istirahat terbaik saya selain tidur ya dengan ngedit Bapak dan Ibu. Dan CapCut ini luar biasa memberikan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin untuk saya bisa berbagi kebaikan untuk sesama. Begitu Bapak dan Ibu, semangat berkarya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita terus semakin optimal untuk berpihak pada murid-murid kita. Jadilah guru yang keluar dari zona nyaman, ya, mengubah yang terbatas menjadi tak terbatas. Betul tupoksi sebagai guru harus dijalankan, tapi tak sulit juga untuk mengubah takdir kita menjadi lebih baik. Kita bukan ingin menjadi artis, tapi kalau suatu hari nanti kita bisa tampil dalam versi yang berbeda, menjadi teladan bagi anak-anak kita, insya Allah itu akan jadi sugesti kebaikan untuk anak-anak kita. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya tutup untuk sesi sementara ini. Saya kembalikan ke Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berikan tepuk tangan mulai emotikonnya Bapak Ibu untuk narasumber kita yang hebat ini. Alhamdulillah memberi pencerahan yang secerah-cerahnya. Nah, Bapak dan Ibu, walaupun kita sudah lewat waktu, tapi untuk afdolnya acara webinar ini, mungkin kita bisa bahas 2 pertanyaan Kang Dero, walaupun sudah lewat 4 menit ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak keberatan ya. Kita beri kesempatan ini kepada Bu Yaya Sobaria. Halo Bu Yaya, dari tadi ini angkat tangan. Bu Yaya. Oke, Bu Yaya tiada. Kita ke Bu Ratna. Halo Bu Ratna Mardiana. Bu Ratna. Oke, kelihatannya terpijit atau apa ini ya. Ke Ibu Esi Sukarsi. Halo Bu Esi. Oh, ke ini
Ibu apa ini tik 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 bunyi hujan ya, sedang musim hujan. Bu Tik Tik, halo. Halo. Apakah suara saya tidak terdengar gitu, Kang Dero kok? Ini Jelas, Kang, jelas. iya. Jelas, Oke, jelas. kemudian kita beri kesempatan ini ke Pak Dedi. Pak Dedi, halo Pak Dedi. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sampaikan pertanyaannya Pak Dedi pada kesempatan ini. Ya, mangga. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Asep, izin bertanya. Assalamualaikum Kang Dero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kang, saya lihat di video Raymond Chin, TikTok ini sarang monyet tuh ya. Jadi algoritma TikTok ini memang dipakai untuk menaikkan rating ya engagement rate-nya konten-konten yang tidak terlalu baik lah ya, tidak terlalu mendidik gitu. Nah, sebagai kalau misalnya kita mau konten di TikTok ya, supaya kita tuh yakin bahwa engagement rate kita tuh jujur diberikan oleh TikTok itu bagaimana, Kang Dero? Ya, siap, Kang Dedi. Kang Asep langsung ya? Langsung aja Kang. Oke. Karena waktunya sudah. Baik, secara teknis, secara yuridis, secara apa ya informasi saya belum tahu bagaimana cara membedakan ini jujur atau tidak dan sebagainya gitu ya. Bagaimana metrik algoritmanya dan sebagainya itu seperti apa TikTok menilai kita dan sebagainya gitu ya. Saya tidak tahu ya teori-teori tentang itu. Nah, saya juga mengalir aja selama ini dijalani, mengalir dan sebagainya, mengikuti arus ini gitu. Tapi ternyata dampak keberkahannya itu bisa lari kemana-mana. Saya berdasarkan dari pengalaman saja gitu. Jadi ketika misalkan yang kekuatan utama dari konten-konten yang saya upload di TikTok itu adalah saya tuh sangat senang ketika satu ya tiba-tiba ada requestan masuk di Instagram disebutnya DM gitu ya. Di TikTok juga sama gitu ya, ada pesan yang masuk gitu. Undangan narasumber gitu ya, itu jelas gitu ya kekuatannya di situ gitu ya. Ada yang kemudian tiba-tiba undangan kolaborasi gitu ya, namanya apa itu yang ketika kalau teman-teman masuk ke beranda saya di TikTok itu banyak sekali ya, jadi seolah-olah punya toko gitu. Ada yang jualan di situ gitu, tapi mereka mengajukan permohonan kolaborasi konten dengan toko gitu ya ke kita itu, mereka mengajukan undangan kolaborator gitu ya. Kita terima, kita tidak perlu membuat konten, hanya simpan di beranda kita. Nah, ketika itu terjual gitu ya, kurang lebih mungkin ada yang sekian 10%, beberapa persen, itu masuk ke saldo kita gitu. Dan itu sudah terverifikasi gitu ya, rekening saya sudah terverifikasi ini dan sebagainya gitu. Jadi berkah-berkahnya itu luar biasa gitu ya. Walaupun saya tidak tahu ketika misalkan views-nya atau analisis dari TikTok-nya keluarnya sekian, oh view-nya sekian, kemudian like-nya sekian dan sebagainya. Ya saya meyakini saja gitu, tanpa saya harus afiliat betul ya namanya Bu Ratna, apa sih namanya itu, karena nggak terlalu fokus ke sana gitu. Dan sekarang ketika dicek juga saldonya, apalagi Kang Asep, makanya ini banyak fenomena, mohon maaf ya, yang goyang-goyang macam-macam gitu ya, yang kemarin rame-rame di salah satu kabupaten gitu kan, yang itu rame gitu ya, ternyata loh kenapa itu sampai kemudian satu kampung itu semuanya ke sana gitu. Ternyata saya sudah membuktikan itu. Kalau dari live seperti ini gitu, kita dapat ini, dapat gift ini, gift itu dan sebagainya ya, terlepas itu seperti apa gitu. Tapi ketika itu dapat gitu ya, dan itu benar langsung dikonversi masuk ke saldo kita. Saya pernah Kang Asep ngambil ini ya sekian rupiah gitu ya, pas dicek lumayan gini ya, udahlah ngopi gitu ya, diambil gitu ya, itu dari berkah live TikTok yang dijalankan secara konsisten waktu itu sampai 3 jam. Karena senang tuh bahas kurikulum merdeka, walaupun nggak tahu kok seperti itu sih, ternyata ada gitu ya, bisa menghasilkan gitu. Nah, proses jujur atau tidak jujurnya saya tidak tahu gitu ya, tetapi yang hari ini membuat saya senang adalah ketika konten saya itu kemudian mendapatkan engagement yang luar biasa, dan kemudian bisa berdampak kebaikan, menghasilkan sesuatu yang sebelumnya tidak saya prediksi gitu. Jadi marilah kita hantam konten-konten negatif yang mungkin hari ini masih ada ya. Makanya teknologi itu kan tergantung cara kita menyikapinya, mau dipakai kemana, bisa jadi ke kebaikan, bisa jadi ke keburukan. Nah dulu saya sangat anti, kenapa? Karena yang saya bayangkan hanya joget-joget gitu. Enggak mau, udah di Instagram aja, enggak mau, sangat anti gitu ya.
Tapi kalau semakin saya menolak, anak-anak saya semakin berbondong-bondong ke sana gitu. Kalau gurunya nggak hadir di situ, meskipun kita tidak tahu ya, tapi selalu kita matematika dunia mungkin nggak bisa mengukur ke sana. Tapi matematika Allah kan bisa sampai ke arah sana gitu. Jadi teruslah Kang Dedi, sama-sama kita optimal supaya konten-konten yang tidak baik itu bisa kita counter menjadi baik bagi anak-anak kita. Itu Kang Dedi, Kang Asep. Alhamdulillah. Ya. Mungkin teman-teman kita cukupkan saja ya pembahasan kali ini. Mohon maaf jika kami tidak bisa melayani pertanyaan teman-teman karena waktu sudah lebih 10 menit karena waktunya seperti tidak terasa ya karena materinya menarik, kemudian yang membawakannya benar-benar memiliki public speaking yang wah gitu ya di atas rata-rata sehingga kita semua bisa terus bertahan kesempatan ini. Baiklah Bapak dan Ibu ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait ini ya sebagai moderator saya ingin menyampaikan. Tujuan kita meningkatkan engagement rate kita itu agar mendapat berkah. Jika ada rezeki, itu adalah bonus kita berbagi. Sekecil apapun yang kita miliki, kalau dibagikan, maka akan jadi berkah bagi kita. Ya. Kemudian, ya, buat yang kita dapatkan hari ini itu sederhana bagi kita, tapi mungkin bisa berdampak bagi mereka. Ya. Jadi, ayo Bapak dan Ibu, sederhana apa konten yang kita bagikan, mungkin bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Ya. Nah, yang jelas Bapak dan Ibu ya bahwa tantangan terberat pendidikan saat ini ya dengan arus internet seperti sekarang ini ya bahwa teknologi digital itu akan berdampak pada tingkat konsentrasi siswa ya. Akibat tingkat konsentrasi siswa yang berkurang, mungkin mereka bisa terjerumus pada aksi bullying atau LGBT, free sex dan lainnya. Tugas kita lah Bapak dan Ibu agar anak-anak kita bisa mendapatkan konten yang bermanfaat, konten yang bisa membangun pribadinya, yang bisa membangun sikapnya agar mereka menjadi manusia yang kuat, yang hidup di zamannya. Ya, jangan kita membandingkan zaman kita dengan zaman mereka, karena itu sangat jauh sekali. Nah, mungkin itu yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini, teman-teman. Ya, perkenalkan ya bahwa perkenalkan di sini saya menyampaikan bahwa apa yang kita dapat hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekecil apapun yang kita dapatkan hari ini, insya Allah jika Allah berkenan maka akan berdampak yang sangat banyak bagi kita ya, baik itu peningkatan prestasi kita ataupun peningkatan ekonomi kita. Itu semua berkembali kepada yang punya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ikhlas melakukannya. Itu yang saya dapatkan dari apa yang diucapkan oleh narasumber hebat kita hari ini ya. Demikianlah webinar kita malam ini Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Kang Dero, barangkali mau ada closing statement, silahkan. Baik Kang Asep, matur nuhun. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini di kesempatan terakhir tadi banyak yang bertanya absensi ya. Sudah di-share itu di Meet-nya. Silakan Bapak Ibu diisi segera. Oke, terakhir saya ingin menyampaikan salah satu bentuk keberpihakan kita kepada murid-murid kita hari ini adalah terus optimal Bapak dan Ibu untuk menghadirkan kebaikan bagi mereka. Kita sepakat bahwa hari ini eranya era teknologi. Kita sepakat hari ini bahwa kodrat zaman anak-anak kita sudah di media sosial. Mari terus menjadi guru yang dirindukan, tidak ditanggalkan, apalagi ditinggalkan. Kecil apapun kebaikan yang kita berikan, pasti semesta akan membalikan kepada kita, Bapak dan Ibu. Yuk mulai konten, bismillah, bukan ingin terkenal, bukan ingin FYP, meskipun kita tidak terkenal di bumi, tapi konten kebaikan kita insya Allah akan membuat kita terkenal di langit. Terus semangat menjadi guru-guru keren yang berpihak pada murid-murid kita dengan cara menghadirkan konten-konten kebaikan untuk mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi Bapak dan Ibu, mari kita berikan aplaus.
Turun Kang Asep, mangga. Halo Kang Asep, Kang Roni. Maaf ini suaranya. Oh iya. Terima kasih ya. Mohon maaf Kang Denny ya. Ya silakan Bapak dan Ibu beli tepuk tangan yang meriah buat narasumber kita kali ini yang memang betul-betul memberi penyemangat kepada kita bahwa ada aspek lain dari dunia sosial media ini yang bisa kita gali untuk meningkatkan semangat anak-anak kita dalam belajar. Baiklah, perkenalkan untuk menutup kali ini saya menyampaikan sebuah pantun. Mohon sakitnya Bapak dan Ibu, ilmu sudah kita bagi bersama. Cakep. Semoga bermanfaat untuk semua. Cakep. Sampai jumpa di lain waktu. Waktu saya kembalikan kepada Kang Roni. Mangga Kang Roni. Iya. Ya, terima kasih Kang Asep dan terima kasih Kang Dero, luar biasa materinya ya terkait dengan pemanfaatan media sosial dan mudah-mudahan jadi motivasi kita ya untuk berbagi kebaikan walaupun sekecil apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat mereka. Menurut kita biasa, bisa jadi menurut orang lain jadi luar biasa. Itu mungkin jadi motivasi buat kita semuanya. Ya, Bapak Ibu, mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa